Satu-satunya kelemahan dari pohon anggur batu mata langit adalah mata langit. Sebagai tanaman, ia dapat tumbuh liar setelah bagian tubuhnya dipotong. Di masa lalu, roh kelompok panah dan iblis berperang melawan hantu kilat dari Tai King Tian. Hantu kilat ini mampu membuat terobosan luar angkasa ribuan mil jauhnya. Dalam proses maju, pohon anggur batu Sky Eye dipotong menjadi puluhan bagian oleh Flash Ghost. Namun, setiap segmen tanaman merambat batu Sky Eye menjadi bagian independen dalam waktu singkat, dan bahkan memperoleh lebih banyak kekuatan bertarung di bawah pertumbuhan biadab. Namun, putaran kapak emas yang dipotong dari kehampaan ini berbeda. Bagian yang dipotong kapak emas semuanya dilapisi dengan lingkaran cahaya keemasan. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa lingkaran cahaya keemasan ini adalah nyala api kecil berwarna keemasan. Nyala api dengan cepat menyebar di sepanjang potongan pohon anggur, seperti mulut emas, mencoba membakar tanaman anggur hingga bersih. Ho! Cahaya pedang emas yang tajam memotong pokok anggur, memotong bagian pendek dari pokok anggur yang terbakar, dan Dong Huanglah yang menghunus pedangnya. Bagian pendek tanaman merambat yang telah dipotong terbuka terbakar habis dalam sekejap mata. Siapa yang menembak kapak emas? Ying Tua bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak dapat menemukan targetnya, kekuatan ruang tampak sangat aneh, Fuxi menyebarkan kesadarannya saat menggunakan mata langit. Setelah kapak raksasa muncul, kapak itu menghilang di udara dan menghilang di mata semua orang, Fuxi sama sekali tidak bisa melacak asalnya. Kapak emas yang baru saja muncul adalah senjata Tauren, kata Blood Lion. Niu Souren adalah salah satu alien paling berbahaya di Tai King Tian. Kekuatan tempur individu sangat menakutkan, tetapi kemampuan untuk bergerak relatif lemah. Selama Anda menjaga jarak dari Niu Souren, Anda dapat memastikan keselamatan Anda sendiri. Huff, alien itu bukan idiot. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, mereka akan saling membantu. Ini adalah hal yang paling sulit, kata Serigala Darah. Satu ras asing tidak buruk. Banyak ras alien di Tai King Tian sangat kuat, tetapi hampir setiap ras alien memiliki batasannya sendiri. Tauren dikatakan memiliki kekuatan bertarung terkuat, dan jika mereka dikelilingi oleh mereka, niscaya mereka akan mati. Para pemburu abadi pada saat itu sama sekali tidak takut pada Tauren, mengandalkan keunggulan kecepatan, mereka dapat dengan mudah menggoda mereka di telapak tangan mereka. Tapi sekarang berbeda, semua alien harus berurusan dengan Luo Zeng dan partainya, dan kemampuan mereka saling melengkapi dan menjadi sangat menakutkan, apalagi Luo Zeng dan partainya, bahkan jika peradaban Wukong dan Yuanling menghadapi ras alien Liga Rakyat ini juga harus minum sepanci. Tiba-tiba ada fluktuasi spasial di atas kepala semua orang, disertai dengan semburan cahaya keemasan, dan kapak raksasa emas lainnya ditebas. Kali ini, Sky Eye Rock Fin telah dipersiapkan dengan baik. Tubuh pohon anggur seperti ular sedikit terpelintir, secara akurat menghindari pemotongan kapak raksasa emas. Kapak raksasa emas hanya memotong retakan emas murni di tanah. Api keemasan kecil di celah itu menyala dengan ganas, tetapi nyala api keemasan itu sepertinya tidak mampu membakar batu itu, dan dengan cepat padam setelah beberapa saat. Dimanapun mereka berada, pertama-tama naiklah ke puncak dataran tinggi Tianti, kata Luo Zeng. Tianyan Yanteng tidak berani menunda, memutar tubuh pohon anggur, dan mulai berpacu melintasi dataran. Pada saat yang sama dengan Tianyan Yanteng sedang berjalan, ada fluktuasi di ruang atas, dan kali ini, dua kapak raksasa emas muncul pada saat yang sama. Kedua kapak raksasa emas ini, satu di kiri dan satu lagi di kanan, benar-benar memblokir rute menghindar dari Tianyan Yanteng. Pergi ke kiri. Luo Zeng mengangkat kepalanya dan menatap kapak raksasa emas dan berteriak keras. Tianyan Yanteng tidak lagi memikirkannya, dan batang tanaman merambat ke kiri. Melihat kapak raksasa emas menebas, Fuxi, Nuwa, Seng Tianxuang dan yang lainnya bubar satu demi satu, tetapi Luo Zeng langsung maju. Anak ini murid singa darah tiba-tiba terbuka. Minggir, apakah kamu sekarat? Blood Crow mengingatkan dengan keras. Kapak pria kepala banteng tidak hanya sangat kuat, tetapi api emas kecil pada kapak disebut api pemakan roh emas. Jika itu adalah benda mati, ia tidak takut, jadi ia tidak dapat membakar batu, tetapi jika itu adalah makhluk hidup, ia akan terbakar sampai kering dalam waktu singkat. Retak. Luo Zeng meletakkan tangannya di atas bahunya, berdiri menyamping, dan dengan paksa memegang kapak emas raksasa. Kapak raksasa emas yang sangat tajam gagal memotong tubuh Luo Zeng. Tubuh yang kuat. Tubuh fisiknya lebih kuat dari Haimeng. Masalahnya adalah Jin Lingyan sangat menyusahkan dan akan menelannya. Tiga pemburu abadi menatap Luo Zeng dengan gugup.
Api emas kecil dengan cepat menyebar di sepanjang bilah kapak raksasa ke bahu Luo Zeng, membakar sisi. Daging Luo Zeng yang hampir tidak bisa dihancurkan dengan cepat menjadi keriput, retak, dan hitam hangus. Kamu akan membiarkanku membakarnya sepenuhnya. Luo Zeng bergumam dengan kapak raksasa di kedua tangan. Api melahap roh emas menyebar, dan kecepatannya hanya akan semakin cepat. Jika Anda tidak menahannya, seluruh tubuh Luo Zeng akan terbakar, tentu saja, termasuk darah asalnya. Faktanya, Luo Zeng sekarang menghadapi asal-usul darah, satu-satunya alat tawar-menawar adalah mati bersama. Jika Luo Zeng ingin membantu teman-temannya, ketika dia tidak dapat mengancam dirinya sendiri atau bahkan asal-usul darah di tubuh, asal darah tidak akan menyerah sama sekali. Dan dalam situasi saat ini, darah asal para dewa bereaksi cukup cepat. Bahu Luo Zeng tiba-tiba membengkak, membentuk tas besar, dan kemudian tas besar itu meledak dengan keras, dan di dalamnya ada mulut besar penuh taring. Itu datang lagi. Luo Zeng melihat mulut di bahunya, dan ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Origin Divine Blood memang kuat, setidaknya sampai sekarang Luo Zeng belum melihat di mana batasnya, apa kekurangannya. Tapi setiap kali benda ini menunjukkan kekuatan gaibnya, itu akan menghasilkan beberapa hal aneh dan bahkan menakutkan padanya. Mulut besar ini menyedot semua api pemakan roh emas ke dalamnya, termasuk cahaya keemasan pada kapak pisau juga diserap. Dalam sekejap mata, kapak raksasa emas berubah menjadi sepotong besi redup. Luo Zeng mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangannya, dan dengan retakan, dia tiba-tiba mematahkan kapak raksasa itu. Melihat pemandangan ini, para pemburu abadi hampir menatap keluar dari mata mereka. Ada apa dengan mulut yang tumbuh di bahu kanan anak ini? Bagaimana itu bisa langsung melahap Golden Spirit Devouring Flame? Di antara tiga pemburu abadi, serigala darah adalah yang paling licik dan paling berpengetahuan. Dia mungkin menebak sedikit bahwa Luo Zeng tampaknya dapat menyesuaikan dekonstruksi tubuh fisik untuk mengatasi krisis. Dengan cara yang begitu mudah untuk menyerap Golden Spirit Devouring Flame, apakah ada cara yang sesuai untuk menghadapi kekuatan gaib lainnya? Benar-benar melakukannya, bukankah itu maha kuasa? Namun, serigala darah hanya menebak-nebak di dalam hatinya, mungkin tubuh Luo Zeng hanya menahan Jin Lingyan. Masalahnya adalah Luo Zeng sebelumnya telah membebaskan diri dari matahari hitam dalam bentuk yang aneh. Tidak mungkin ada begitu banyak yang baik di dunia ini. Mungkin saudara gagak darah dan singa darah memilih yang benar. Saat Luo Zeng menghancurkan kapak raksasa menjadi beberapa bagian, lebih banyak kekuatan ruang tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian putaran kapak raksasa yang bersinar dengan cahaya keemasan menebas 2 atau 3 kali. Tianyan Yanteng juga monster yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ia merasakan fluktuasi spasial yang muncul dengan padat di langit di atas, dan hatinya ketakutan. Melarikan diri secara membabi buta pasti akan menemui jalan buntu, dan sekarang kita hanya bisa menaruh harapan kita pada Luo Zeng. Lagi pula, Luo Zeng baru saja menghancurkan kapak raksasa emas dengan tangan kosong. Jadi Tianyan Yanteng, sambil mengelak, juga menggunakan Luo Zeng sebagai tameng untuk menghadapi kapak raksasa emas. Faktanya, bahkan jika Sky Rock Fin tidak melakukan ini, Luo Zeng akan bergerak di atas pohon anggur dan mengambil inisiatif. Setiap kali kapak raksasa emas dipotong, mulut besar di bahu Luo Zeng tiba-tiba tersedot, dan semua api emas tersedot ke dalam mulut, dan kapak raksasa emas asli tiba-tiba kehilangan kilau dan berubah menjadi besi biasa. Meskipun Fanti masih menebas, Luo Zeng hanya menekuk dan memutar, dan kapak raksasa besar itu langsung robek dari tengah, dan kemudian dibuang oleh Luo Zeng sesuka hati. Tanda tanya tanda seru. KKK. Boom. Beberapa kapak raksasa terkoyak oleh tangan kosong Luo Zeng, beberapa langsung meledakkan celah besar, dan beberapa menghancurkan lubang besar. Singkatnya, semua kapak raksasa emas yang muncul dari udara tipis dihancurkan menjadi sepotong besi tua oleh Luo Zeng. Saya tidak tahu siapa yang menggunakan kekuatan supernatural ruang untuk memulihkan kapak raksasa yang rusak pada awalnya, tetapi segera pihak lain menyadari bahwa kapak raksasa yang hancur itu tidak berguna dan menyerah sama sekali. Jadi di mana pohon anggur batu mata langit lewat, tanah berserakan berbaring. Tumpukan. Kapak raksasa yang rusak ketika Luo Zeng pertama kali menembak, Fuxi, Nuwa dan rombongannya masih terkejut, melihat Luo Zeng menjadi semakin mahir. Mereka hanya menganggap kapak raksasa emas ini bukan apa-apa, dan mereka dengan mudah setelah menghadapinya, suasana hati mereka menjadi lebih rileks. Dan tepat di depan mereka, yaitu di ujung tangga pertama di dataran tinggi Tianti, ada ratusan makhluk dengan sayap transparan yang mengambang. Makhluk ini hanya setinggi setengah orang, dengan kepala besar dan tubuh kecil, dan mereka terlihat lucu. Ada lapisan membran ruang yang mengambang di sekitar tubuh mereka,
dan lapisan membran ruang inilah yang mengubah cahaya di sekitarnya, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya bersembunyi dengan klan Tauren. Bahkan jika kesadaran spiritual menyapu di sini, ia akan melewatinya secara diam-diam. Makhluk pendek individu ini adalah peri pemadam langit dari Taiking Tian, dan bakat mereka adalah memanipulasi ruang. Setelah roh kosong dan kepala banteng bertemu di tengah jalan, mereka tidak bertarung secara terbuka dan terselubung seperti di masa lalu, tetapi memilih untuk bergabung dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dua ras alien utama pasti akan memenangkan jiwa rahasia patah tulang setelah beberapa saat berdiskusi. Peri penghilang dan Niu Souren mengintai di ujung lantai pertama dataran tinggi Tianti untuk menyergap. Kekuatan bertarung Tauren sangat kuat, dan itu akan menjadi puncak jika mereka bekerja sama dengan pemadam langit, sepenuhnya menutupi kekurangan mereka. Selain itu, mereka berada dalam kegelapan, dan Luo Zeng serta rombongannya berada di tempat terbuka, jadi mereka seharusnya dapat dengan mudah menghancurkan Luo Zeng dan rombongannya dengan tertangkap basah. Tapi ternyata celah yang mereka bayangkan terlalu besar. Void Elf melewati kapak pria berkepala banteng itu, tapi Luo Zeng dengan mudah menangkapnya, lalu menghancurkannya menjadi tumpukan besi tua. Kapak Tauren tidak ditempa begitu saja. Setelah Tauren tumbuh menjadi prajurit sejati, dia akan mendapatkan kapak pertempuran roh emas. Sebagian besar Tauren mungkin hanya memiliki kapak ini seumur hidup mereka. Hanya setelah memberikan kontribusi besar, klan dapat menghadiahkan kapak pertempuran roh emas kedua. Orang-orang Niu Shou yang datang ke sini adalah elit terkuat di klan, hampir semua elit ini memiliki dua kapak perang roh emas, dan beberapa bahkan memiliki yang ketiga. Ketika Golden Spirit Tomahawk dilemparkan di awal, Bullhead masih baik-baik saja, tetapi setelah melihat Luo Zeng merobek Golden Spirit Battle Axe, masing-masing Bullhead ini kesakitan, dan mereka yang hanya memiliki dua Tomahawk Golden Spirit Tauren menolak untuk membuangnya, dan malah bertengkar dengan Void Elf. Ide macam apa yang kalian para kurcaci buat? Anak itu sama sekali tidak takut. Kapakku, meraung. Elf pemadam langit juga membalas tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Kami yang melebih-lebihkan kamu sampah. Bukankah kamu mengklaim memiliki kekuatan tempur terkuat di Taiking Tian? Ada begitu banyak elit, kamu tidak bisa mengalahkan lawan sendirian. Ketika kedua belah pihak berdebat sengit, elf pembunuh langit berambut biru berkata, diam. Di antara para Bullhead, Bullhead bertanduk emas juga berteriak, jangan terlibat dalam perselisihan yang tidak perlu. Elf berambut biru dan Golden orang bodoh bertanduk adalah pemimpin dari dua elit ini, dan kedua alien itu dimarahi. Dua ras alien yang masih berdebat pada awalnya akhirnya tenang. Pria berkepala banteng bertanduk emas melanjutkan, mereka belum tahu di mana kita berada, mereka datang ke arah kita, dan mereka akan segera membunuh kita. Ya, mata elf berambut biru berkedip. Aku akan menggunakan labirin luar angkasa untuk menjebak orang-orang terkenal itu, yang lain dapat dengan mudah dicekik. Luo Zeng memiliki kemampuan untuk menelan roh emas dan memakan api, yang memang di luar perhitungan kepala banteng dan peri kosong. Namun di mata mereka, kekuatan Luo Zeng masih terbatas pada tubuh fisik, dan tidak sulit untuk dihadapi. Kedua ras alien ini masih mengintai di ujung lantai pertama tangga dataran tinggi, menunggu Luo Zeng dan rombongannya mendekat perlahan. 1000 mil, 300 mil, 100 mil. Ketika Luo Zeng dan rombongannya memasuki bidang penglihatan mereka, jaraknya hanya 30 atau 40 mil jauhnya. Berdengung, sayap elf pembunuh ruang angkasa berkibar sedikit, dan kekuatan ruang angkasa yang kuat keluar. Semangat juang para Bullhead juga tersulut sedikit demi sedikit, memegang kapak perang roh emas di tangan mereka, dan menghembuskan napas berapi-api. 20 mil, 10 mil, 5 mil. Dengan keberadaan mereka, tidak ada perbedaan antara jarak beberapa mil dan tatap muka. Lakukan. Kepala banteng tanduk emas meraung dan memberi perintah. Peri pembunuh ruang angkasa menyingkirkan kamuflase ruang angkasa mereka dalam sekejap, mengguncang sayap transparan mereka, dan pecahan ruang segitiga itu seperti tetesan hujan, mengenai tanaman merambat batu mata langit. Kapak pertempuran roh emas Tauren sekali lagi berkembang, dan Tauren yang membawa kapak pertempuran roh emas juga menyerang ke depan. Koridor tak terbatas. Elf berambut biru dengan ringan melambaikan tangannya, dan koridor ruang zigzag muncul di depannya. Seiring dengan semburan fluktuasi ruang, elf berambut biru muncul di atas pohon anggur batu mata langit, dan menamparkan tangannya ke bawah, koridor ruang menutupi kepala Luo Zeng, dan dalam sekejap mata, Luo Zeng menghilang, mapan memasuki koridor ruang angkasa. Dada. Tanaman rambat batu bermata langit tidak dapat menghindari pecahan segitiga yang dilepaskan oleh roh hampa, dan tubuh tanaman merambat yang besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan tiga pemburu abadi, Fuxi, Nuowa, Donghuang,
Seng Tianxuang dan Ying Lao hampir tidak melawan kapak raksasa kepala banteng, dan langsung ditebang dalam genangan darah. Seluruh proses tidak bisa lebih mulus. Apakah sesederhana itu? Elf berambut biru itu secara tidak sengaja melirik manusia yang ditebas, dan kemudian mulai melihat Luo Zeng di koridor tak terbatas. Ada kekuatan ruang yang kuat di koridor tak terbatas yang terus-menerus terdistorsi, tetapi itu seharusnya tidak banyak berpengaruh pada Luo Zeng. Tetapi tujuannya sendiri adalah untuk menjebak Luo Zeng. Ketika elf berambut biru itu menatap, matanya membanting, tubuh Luo Zeng di koridor tak terbatas telah terdistorsi oleh ruang menjadi belokan dan belokan. Eksistensi yang tubuh fisiknya cukup kuat untuk membunuh Haimeng akan terdistorsi sampai mati oleh kekuatan ruang. Palsu, elf berambut biru itu langsung bereaksi dan meraung keras. Tauren dan peri pemadam langit agak skeptis pada awalnya. Lagi pula, Luo Zeng dan kelompoknya adalah objek dari hadiah peradaban Yuanling, dan tidak peduli seberapa lemah kekuatan mereka, mereka masih berada di alam abadi. Bahkan jika mereka menyerang tiba-tiba, tidak mungkin para dewa ini tidak dapat melawan, dan mereka terbunuh seperti memotong melon dan sayuran. Apa yang terjadi? Tanya Golden Horn Bullhead. Peri berambut biru itu dengan ringan mengguncang Infinity Corridor di telapak tangannya, dan mayat yang terdistorsi terlempar keluar. Kemudian sayap transparannya sedikit melebar, dan sementara tubuhnya naik secara vertikal, cahaya biru di matanya terus berkedip-berkedip. Kekuatan ruangnya menyebar seperti air pasang. Kecepatan kekuatan ruang ini tidak cepat, tetapi mencakup area yang luas, dan segala sesuatu dalam jangkauan kekuatan ruang tidak dapat menipunya. Pengetahuan. Jauh. 1 nafas. 3 nafas. 10 nafas. Mata elf berambut biru menunjukkan kebingungan di lantai pertama ladder Plain. Sky High Rock Fin tidak ditemukan. Bagaimana ini mungkin? Jangan cari, kamu sudah naik ke lantai 2. Kata pria bertanduk emas itu tiba-tiba. Bagaimana kamu tahu? Elf berambut biru itu bertanya sambil menoleh, tetapi langsung terpana. Ia melihat tanduk emas Niu Souren memegang cermin es di kedua tangannya. Cermin es ini diberikan oleh peradaban Yuanling. Sekarang manusia hantu itu masih menatap Luo Zeng dan rombongannya. Secara alami, ia dapat dengan mudah menemukan Luo Zeng melalui es cermin arah kelompok. Elf berambut biru menunjukkan rasa malu di wajah mereka, terutama karena mereka terlalu percaya pada bakat spasial mereka, dan tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng dan kelompoknya bisa mempermainkan hidung mereka, tetapi mereka melupakannya. Ho 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 ho, elf berambut biru itu berputar lagi, mencapai ketinggian lebih dari 1000 kaki. Setiap tangga di dataran tinggi Tianti tingginya lebih dari 1000 kaki, dan tinggi elf berambut biru cukup untuk melihat lantai 2 dataran tinggi Tianti. Dengan kilatan cahaya biru di matanya, ia berkata dengan suara terkonsentrasi, larinya sangat cepat setelah kata-kata itu jatuh, ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong ke depan, dan panjang dan koridor ruang angkasa yang tipis juga sangat cepat, ia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, dan pada saat yang sama ia berpegangan pada ujung koridor ruang angkasa, dan seluruh orang itu terseret dengan keras, lalu menarik ke bawah sudut siku-siku. Koridor ruang. Melalui koridor ruang ini, semua orang bisa melewatinya. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan harga bermain dengannya selalu tidak kecil lantai 2. Dari dataran tinggi tangga, pohon anggur batu Sky masih memutar tubuhnya seperti ular, merangkak di dataran dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tangan gagak darah, dia memegang benda kecil. Benda ini adalah Sky Rock Fin, tetapi telah diperkecil puluhan kali. Tentu saja, Luo Zeng, Fuxi, Dong Huang dan lainnya di atas juga ada di proporsi yang sama, perkecil. Ini sangat menyedihkan, Fuxi menatap penggantinya dengan kedutan di matanya. Meskipun dia tahu ini palsu, dia masih merasa sedikit tidak nyaman melihat tubuhnya yang terpotong-potong. Seperti yang diharapkan dari pemburu abadi, keahliannya mencengangkan, puji Seng Tianxuang. Blood Crow berkata dengan ringan, aku bercanda, kami sudah lama aktif di Taking Tian, dan kami sangat akrab dengan tempat ini para pemburu. Abadi tidak bergabung dengan faksi manapun, dan telah berkeliaran di Taking Tian, kecuali untuk menghadapi dikejar oleh klan Kong dan peradaban Yuanling yang tak terbatas, mereka harus menghadapi sejumlah besar alien. Mampu bertahan di celah masih membutuhkan keterampilan yang cukup. Setelah kelompok mereka diserang barusan, Blood Crow dengan cepat menilai bahwa lawannya adalah Tauren dan Sky Extinguisher, dan hanya Sky Extinguisher yang dapat secara akurat mengirimkan kapak besar itu. Selain itu, Blood Crow secara akurat menilai arah elf pemusnahan langit dan klan Tauren, dan mereka mungkin menjaga bagian depan. Jadi gagak darah menggunakan harta karun yang digali di Sangqing Tian, sejenis tanah liat putih yang bisa meniru segalanya,
apakah tanah liat putih semacam ini dianggap sebagai makhluk hidup masih kontroversial, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk meniru segalanya. Jenis tanah liat putih ini juga merupakan tanda yang sangat populer dari sisi lain surga Sangqing. Keadaan abadi yang membawa tanah liat putih ini dapat diubah menjadi hampir semua bentuk dengan bantuan tanah liat putih. Ketika gagak darah menggunakan lumpur putih, singa darah juga mengeluarkan harta karun lainnya, yaitu cermin bundar yang hampir transparan dengan efek penyembunyian yang sangat kuat. Setelah tanah liat putih benar-benar berubah menjadi mereka, singa darah juga menggunakan cermin bundar untuk menutupi semua orang, dan keduanya terhubung dengan mulus, sehingga membentuk pengganti yang lengkap. Fuxi, Nuwa dan yang lainnya tercengang saat melihat metode para pemburu abadi. Pemburu abadi menghindari dua pengejaran mematikan berdasarkan trik ini, satu ditangkap oleh petugas pemadam kebakaran mayat di Taikingtian, dan yang lainnya diburu oleh klan Wukong, keduanya dengan mudah mempermainkan para pemburu. Tapi kali ini, ada celah besar dalam gerakan ini. Mungkin sulit bagi peri penghilang langit dan kepala banteng untuk mendeteksinya dari kejauhan, tetapi kedua sosok bayangan itu tergantung di atasnya, masih menandai Nuwa dan Dong Huang dengan kuat. Ketika Luo Zeng menanyakan pertanyaan ini, gagak darah hanya melambaikan tangannya. Dalam hal ini, mereka hanya bisa bertaruh bahwa mereka tidak akan menonton cermin es peradaban Yuanling. Ternyata Blood Raven benar. Mereka menemukan itu palsu, dan saya khawatir mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, kata Nuwa. Bahkan jika dia menipu pihak lain sekali, krisisnya masih belum terselesaikan. Bakat spasial dari alat pemadam langit sangat menakutkan, jadi tidak sulit untuk mengejar mereka. Dengan kebiasaan para Void Elf, mereka pasti akan mengejar mereka, dan mereka pasti akan membangun saluran luar angkasa serigala darah mengeluarkan segenggam abu coklat dari ruang suminya sendiri sambil berbicara. Dan hampir pada saat yang sama, garis biru tipis memanjang dari langit di kejauhan, mendekat dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata terbuka, itu adalah koridor tak terbatas yang dilepaskan oleh elf berambut biru. Serigala darah meniup ringan. Segenggam abu di tangannya menyebar ke belakang. Meskipun hanya segenggam debu, itu menutupi area yang agak luas. Sifat ruang di area ini berubah. Ruang besar itu sepertinya mengeras, dan kemudian berubah menjadi ribuan fragmen dan runtuh. Elf berambut biru awalnya berencana untuk mengarahkan koridor tak terbatas ke depan kelompok Luo Zeng, dan kemudian mengirim kepala banteng dan elf yang kosong. Koridor tak terbatasnya sedikit berbeda dari saluran luar angkasa. Saluran luar angkasa hanya memperpendek jarak antara dua bagian, dan konsep jarak tidak ada di koridor tak terbatas. Jarak sepenuhnya ditentukan oleh elf berambut biru, jadi koridor tak terbatas dapat diperpanjang. Dapat dilintasi dalam satu langkah. Tetapi pada saat ini, ujung koridor tak terbatas jatuh ke area berdebu. Jika itu adalah saluran ruang angkasa biasa yang menyentuh segenggam abu, hanya ujung depannya yang akan mengeras dan kemudian runtuh. Tapi saat koridor tak terbatas menyentuh tumpukan abu, seluruh tubuh mengeras, dan dengan wow, itu benar-benar hancur dari awal sampai akhir. Peri berambut biru memanipulasi koridor tak terbatas, menempatkan Tauren dan peri kosong lainnya ke dalamnya. Tapi begitu mereka melangkah ke dalamnya, koridor tak terbatas itu runtuh, dan semua Tauren dan Void Elf jatuh darinya. Karena koridor tak terbatas itu sendiri setara dengan jarak satu langkah, bahkan jika kepala banteng dan roh kosong ini baru saja masuk, beberapa dari mereka telah mencapai lantai 2 dari dataran tinggi tangga, dan lebih banyak lagi yang jatuh ke lantai pertama, lantai tangga dataran tinggi dari ketinggian 1000 kaki lapisan. Tanah. Ketinggian ini tidak cukup untuk melukai alien ini, tetapi kepala banteng dan elf yang kosong berada dalam garis lurus, berserakan di seluruh tanah. Wajah elf berambut biru itu sejelek itu, terlihat di tak terbatas koridor runtuh, dan puing-puing ruang angkasa berserakan. Apa yang terjadi? Tidak bisakah kamu bertahan? Pria bertanduk emas itu bertanya. Peri berambut biru mengeluarkan beberapa kata dari bibirnya, ini bubuk tulang. Sebagian besar kekuatan sihir luar angkasa akan gagal di bawah aksi bubuk tulang, dan koridor tak terbatas dari peri kosong tidak tahan. Trik orang-orang ini tidak ada habisnya, dan ini cukup rumit, pria berkepala banteng bertanduk emas itu bertanya dengan cemberut. Serangkaian aksi lawan jelas mempermainkan mereka. Tipu muslihat selalu tipu muslihat, dan ketika saatnya tiba untuk melihat kebenaran, mereka akan dibunuh. Mata elf berambut biru naik ke tingkat cahaya biru yang lebih tinggi, dan niat membunuh menyebar di sepanjang kekuatan ruang, menyebabkan roh-roh kosong di sekitarnya dan kepala banteng merasakannya. Tinggi setiap anak tangga dataran tinggi tangga sama, tetapi lebarnya berbeda. Untuk setiap lantai atas, lebarnya akan dikurangi sekitar sepertiga,
Artinya, lebar tangga lantai 2 lebih pendek sepertiga dari lantai pertama. Tentu saja Tianyan Yanteng tahu betapa kuatnya Niu Souren dan Miekong Spirit. Mereka pada dasarnya adalah dua ras alien paling merepotkan di surga Taiking, dan begitu mereka tertangkap, mereka pasti akan mati. Pohon anggur ini hampir mengeluarkan potensinya sendiri, berlari kencang di dataran tangga, dan tidak butuh waktu lama untuk melintasi lantai kedua dan ketiga dari dataran tinggi tangga setiap. Lapisan dataran tangga semakin sempit, dan rentang waktu semakin pendek, datang lebih pendek. Ketika mereka mencapai lantai 4, Tauren dan para Vanishing Elf akhirnya mengumpulkan anggota suku yang tersebar, dan kemudian para elf berambut biru sekali lagi melemparkan koridor tanpa batas. Dengan pelajaran dari masa lalu, elf berambut biru tidak memperluas koridor tak terbatas ke ujung belakang kelompok Luo Zeng, tetapi diperpanjang ke depan dari sisi lain, dan berhenti setelah melampaui Luo Zeng. Di belakang tanaman merambat batu dengan mata langit, Fuxi secara alami melihat garis tipis melalui pengamatan dekat mata langit. Garis tipis itu menyusul lagi, di sisi lain dataran, Fuxi memperingatkan semua orang. Gagak darah menyipitkan mata dan menatap ke kejauhan. Koridor tak terbatas hanyalah garis biru tipis, yang secara alami tidak terlihat oleh mata terbuka dari jarak yang cukup jauh. Mungkin, kita hanya bisa mempercepat dan bergegas, kata Nuwa. Mendengar kata-kata mereka, Sky Rockfin, yang telah bergerak maju dengan putus asa, dipercepat lagi. Kecepatan ini membuat ketiga pemburu abadi melihat ke samping. Blood Raven dan Blood Lion tahu bahwa setan klaster panah menggunakan tanaman merambat ini untuk bergerak, tetapi saya tidak menyangka mobilitasnya begitu kuat. Tetapi ketika mereka hendak bergegas ke lantai 5 dataran tinggi tangga, benda besar yang padat tiba-tiba keluar dari dataran tinggi. Semua orang melihatnya dengan saksama, dan wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Yang luar biasa adalah ular terbang besar dengan dua sayap. Ular terbang bersayap ganda ini dijuluki capung. Ia tidak sebesar lengan bayi manusia, tetapi setiap capung mengandung racun yang aneh. Yang lebih mengerikan adalah setiap kali mereka muncul, mereka luar biasa, dan jumlahnya terus bertambah, menakutkan. 3. Apakah ada cara untuk menangani lalat naga tanah? Seng Tian Suwang bertanya langsung. Pengalaman yang ditunjukkan oleh para pemburu abadi ini terlalu kaya, dan para abadi yang hadir secara alami menaruh harapan pada mereka. Lalat naga bumi paling takut dengan bau batu belerang, selama ada batu belerang, itu sudah cukup untuk melindungi kita, kata serigala darah. Tapi kami tidak punya, singa darah merentangkan tangannya, aku ingin tahu apakah kamu punya. Lalat naga bumi terletak di barat Taiking Tian, dan kecuali ada sesuatu yang penting untuk mengganggu naga bumi wilayah terbang, pemburu abadi akan menggali batu belerang untuk cadangan, dalam keadaan normal tidak siap. Dong Huang, Ying Lao dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang batu belerang, bagaimana mungkin ada hal seperti itu. Wajah ketiga Immortal Realm juga menjadi jelek. Tanpa benda itu, mereka mungkin tidak bisa kabur hari ini. Melihat naga bumi terbang di seluruh langit semakin dekat dan dekat, mereka hampir bisa melihat rahang beracun dari lalat naga bumi itu, dan semua orang yang hadir merasa sedikit terpukul. Kamu bisa menggunakan matahari hitam untuk menyedot lalat naga bumi ini, saran Nuwa tiba-tiba. Tapi singa darah menggelengkan kepalanya, itu tidak bisa dilakukan. Singa darah tidak menjelaskan mengapa hal itu tidak bisa dilakukan. Lagi pula, mereka baru saja bergabung dengan tim, dan mereka tidak dapat sepenuhnya mempercayai Luo Zeng. Dalam hati Luo Zeng, jelas bahwa ruang di matahari hitam tidak besar, dan apa yang terserap ke dalamnya bukanlah kematian instan, tetapi sedikit kausan oleh matahari hitam. Kekuatan sebenarnya dari matahari hitam adalah sulit untuk melepaskan diri darinya. Selama kedua bersaudara itu berpisah, matahari hitam tidak akan memiliki jalan keluar, dan tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, cepat atau lambat ia akan dikenakan sampai mati. Baru saja, kedua bersaudara itu telah menyedot begitu banyak suku kuda Tibet ke dalamnya, dan tidak diketahui apakah mereka telah musnah. Bahkan jika suku kuda Tibet telah musnah, bagian dalam matahari hitam tidak dapat menanggung begitu banyak capung. Capung tanah itu dikatakan memiliki pertahanan yang sangat lemah, bunuh saja mereka. Fuxi yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berdiri. Ledakan dan bunuh begitu banyak naga bumi terbang satu persatu. Serigala darah menatap Fuxi. Bahkan jika itu bisa dilakukan, itu akan memakan waktu lama, kata Blood Crow juga. Sekarang seluruh ras alien di Taiking Tian berkumpul ke arah mereka, belum lagi kesulitan membunuh lalat naga, butuh waktu yang cukup untuk semua ras alien lainnya berkumpul di sekitar mereka. Tidak butuh banyak waktu. Fuxi tersenyum tipis, ruang sumi di tangannya telah bersinar dengan cahaya biru,
dan menuangkan banyak bubuk coklat darinya. Serigala darah mengangkat alisnya ketika dia melihat bubuk itu. Bubuk apa ini? Meskipun para pemburu abadi mendapat informasi yang baik, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan petir kunci penjara, jadi tentu saja mereka tidak dapat mengenalinya. Hal ini. Bubuk gulei, Fuxi terkekeh. Kemudian dia mengguncang telapak tangannya dengan ringan, dan kekuatan tak terlihat memperbaiki bubuk itu menjadi bentuk telapak tangan telapak tumpukan bubuk padat ini setinggi seseorang. Di dataran Tianlei, Luo Zeng mengumpulkan bubuk petir dalam jumlah besar, hanya untuk keadaan darurat. Apa yang diambil Fuxi sekarang adalah setengah dari jumlah itu. Apa itu Thunderbolt Powder? Blood Crow bertanya dengan rasa ingin tahu. Fuxi mengangkat tangannya untuk melihat ke langit, dan sebuah gosip tercetak di kehampaan, yang juga merupakan area pusat tempat lalat naga paling padat. Pada saat yang sama, dia berkata, pernahkah Anda mendengar tentang dataran Tianlei? Tentu saja, Blood Crow mengangguk. Ini semua guntur dari dataran Tianlei. Setelah mengatakan itu, Fuxi mendorong telapak tangan ke atas. Telapak tangan berbentuk petir tiba-tiba menghilang, dan muncul di gosip di saat berikutnya. Boom! Pada saat tabrakan, gosip pecah, dan bersamaan dengan gosip, terdengar guntur yang membutakan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan bubuk guntur padat binatang buas yang mengejar umat manusia entah kemana semuanya dibombardir dan dibunuh oleh Yuan Shi Tianzun dengan benda ini. Kelompok petir yang mengerikan itu meledak, seperti ribuan ular listrik melengkung yang memancar ke segala arah. Raungannya terlalu keras, dan terdengar seperti jeritan yang menusuk. Semua orang tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, mereka hanya bisa melihat semburan cahaya putih, langit putih, tanah putih, dan semuanya ditempati oleh cahaya putih ini. Setelah sekian lama, cahaya putih menghilang dan penglihatan semua orang pulih. Lalat naga bumi tidak lagi terlihat di langit, dan sebagian besar lalat naga bumi terbunuh oleh petir yang mekar oleh bubuk guntur padat, dan lebih banyak liontin lalat naga bumi jatuh ke tanah, beberapa langsung disetrum sampai mati, dan masa lalu yang lebih pingsan. Tianyan Yanteng juga sopan, dan langsung maju tanpa henti. Niu Souren dan Vanishing Elf sudah tiba di sisi Luo Zeng dan rombongannya, ketika mereka akan mencegat guntur yang mekar di langit, Niu Souren dan Vanishing Elf sangat ketakutan. Metode macam apa itu? Guntur yang mengerikan. Warna dan kekuatan guntur mirip dengan dataran Tianlei. Apakah mereka menarik setengah guntur dari dataran Tianlei? Kejutan guntur, Miekong para elf dan para bullhead tidak menghentikan mereka, bahkan para elf berambut biru dan para bullhead bertanduk emas ragu-ragu untuk beberapa saat, dan menunggu sampai tanaman merambat batu bermata langit naik ke lantai 5. Berhenti mengejar, elf berambut biru itu bertanya. Bagaimana jika mereka masih memiliki metode guntur ini? Tanduk emas Niu Souren mengerutkan kening. Peri berambut biru itu berpikir sejenak, ikuti dulu, akan selalu ada alien lain yang bergerak. Mereka yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan pada dasarnya adalah sebagian besar ras asing di Taiking Tian, biarkan ras asing yang tidak tahu naik untuk mati dulu, lalu dua klan besar akan memanfaatkannya, ini tentu saja jauh lebih aman. Itu dia, kepala banteng tanduk emas juga menganggap ide ini bagus. Jadi kedua ras alien ini tidak lagi ingin menghentikan Luo Zeng dan mereka, tetapi menjaga jarak tertentu dari mereka dan mengikuti mereka sepanjang jalan. Lebar lantai 5 dataran tinggi Tianti kurang dari 1/10 dari lantai pertama, lantai 6 bahkan lebih sempit, dan lantai 7 sebenarnya adalah platform selebar puluhan ribu kaki. Lewati lantai 5 dan langsung ke lantai 6. Di ujung lain dataran tangga, sejumlah besar alien mulai berdatangan, dan lebih banyak alien juga bergabung dalam barisan pengejaran. Ras alien ini tidak bekerja sama satu sama lain seperti yang dikhawatirkan oleh pemburu abadi, karena waktunya relatif singkat, dan ras alien juga sangat bermusuhan. Meskipun tujuan semua orang adalah menargetkan Luo Zeng dan partainya, mereka masih sangat waspada satu sama lain. Sekalipun ada dua kelompok alien yang berjalan berdampingan, mereka tetap menjaga jarak yang cukup jauh satu sama lain. Ya. Suhu di puncak dataran tinggi Tianti semakin rendah, salju tebal menumpuk di dataran, dan putih di mana-mana. Setelah pohon anggur batu Tianyan melintasi lantai 6, ia dengan cepat memanjat dinding gunung di lantai 7. Tiga pemburu abadi, Nuwa dan Fuxi, tampak sedikit gugup. Jika angin bertiup di ngarai Zifengjian, lokasi di dataran Tianti ini adalah jalan buntu, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Setelah Tianyan Yanteng bergegas ke lantai 7, Blood Lion, Blood Crow, Fuxi dan Nuwa semua menahan napas dan menatap ke kejauhan. Ada ngarai besar dan terbuka di kejauhan. Dan di ngarai ini, gumpalan angin ungu samar seperti potongan sutra ungu,
berkibar ke atas dan ke bawah. Angin bertiup, gumam Fuxi. Alis Nuwa berkerut erat, dan apa yang ada di hadapannya adalah masalah yang tidak bisa dipecahkan. Wajah Dong Huang, Ying Lao, dan pemburu abadi juga berubah dari harapan menjadi kekecewaan, dan wajah mereka penuh awan. Ngarai Zifengjian tidak dapat diatasi saat angin bertiup. Semua makhluk yang ingin menyeberang akan ditarik ke dalam jurang yang dalam, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Hukum angin yang terkandung di Ngarai Zifengjian hampir tidak dapat dipahami. Angin ini tenggelam di jurang angin ungu, jadi kita tidak bisa terbang di atasnya. Luo Zeng bertanya, menatap angin ungu. Hehe, serigala darah mencibir 2 kali, dia tidak tahu dari mana kemampuan Luo Zeng berasal, tapi dia tahu sedikit tentang San Xingtian, jika kamu melewati langit, angin ungu itu juga akan bergulung, selama saat angin bertiup, ini adalah jalan buntu. Jadi kamu seharusnya tidak memilih jalan ini sekarang. Fuxi, Nuwa dan yang lainnya mengerutkan kening dalam-dalam, wajah mereka menjadi semakin suram, kali ini mereka salah bertaruh. Jadi begitu, Luo Zeng mengangkat alisnya dengan ringan, tetapi ekspresinya tidak panik sama sekali. Apa maksudmu? Serigala darah bahkan lebih tidak puas, dia menyesali bahwa dia merasa kasihan pada 2 bersaudara, singa darah dan gagak darah, jadi dia seharusnya tidak mengikuti ras manusia ini. Tentu saja, Tianyan Yanteng tahu apa yang didiskusikan semua orang, tetapi tetap diam sepanjang waktu, karena menyerahkan sumber kehidupan, nyawanya sendiri tidak lagi ada di tangannya. Tidak lama setelah semua orang tiba di tepi Ngarai Zifengjian, ras alien naik dari sisi lain satu demi satu. Sekelompok makhluk berbentuk tikus seukuran telapak tangan, tapi bersenjata lengkap. Puluhan bentuk kehidupan diselimuti kabut. 3 atau 4 raksasa dengan ukuran lebih dari 20 kaki, seperti pohon mati. Dan 2 pembunuh Raja Iblis jahat dengan niat kuat. Kepala banteng dan elf kosong juga segera muncul. Alien ini tidak terburu-buru maju. Peri berambut biru itu punya rencana bagus dan ingin memakan alien lain, tapi alien lain tidak bodoh. Luo Zeng dan yang lainnya dapat dihadiahi oleh peradaban Yuanling, mereka pasti tidak lemah. Bocah bau, hancurkan negeriku yang jahat, hancurkan bangsaku, aku akan melihat kemana tujuanmu hari ini. Salah satu raja monster jahat melangkah maju 2 langkah, tidak sabar untuk menelan Luo Zeng dalam 1 gigitan. Ekspresi alien lain juga sedikit berubah saat mendengar ini. Raksasa seperti pohon mati bertanya dengan nada lambat, Raja jahat, apakah tanahnya telah dihancurkan? Sekarang tanahnya sunyi senyap, dan orang luar tidak berani masuk untuk menanyakannya. Orang yang mengetahui situasi tanah tidak banyak. Huff. Raja Iblis Ogre tidak menjawab. Itu dihancurkan oleh sekelompok dari mereka. Pohon layu raksasa itu bersifat menghancurkan kaserole dan menanyakan akhirnya. Bocah itu. Raja Iblis mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Luo Zeng. Mendengar ini, ekspresi aneh di wajah orang-orang dari berbagai ras menjadi semakin intens. Monster jahat sangat kuat, setidaknya di antara 3 teratas, dan tidak mungkin untuk menghancurkan mereka. Bukankah orang yang mengalahkan Haimeng hanya kuat secara fisik? Tampaknya informasi yang mereka dapatkan benar-benar salah. Terkejut, heran, ras alien ini tidak mundur, lagi pula mereka memiliki begitu banyak ras alien. Tetapi ras alien ini umumnya mengharapkan orang lain untuk bertindak lebih dulu, dan bahkan Raja Iblis jahat mengendalikan kebenciannya, menatap situasi Luo Zeng tetapi menemui jalan buntu. Ekspresi orang-orang di Sky Rock Fin bermartabat, tetapi wajah Luo Zeng jauh lebih santai. Kebuntuan berlangsung selama sekitar sebatang dupa, Luo Zeng sepertinya merasakan sesuatu, melirik si Feng Jianxia di belakangnya, dan tiba-tiba berkata, Senior Fuxi, dan siapkan bubuk guntur padat. Dalam situasi seperti itu, memang tidak ada jalan keluar. Tanpa ragu sedikit pun, Fuxi membalik tangannya dan mengeluarkan bubuk gulei. Wow, dengan sedikit goyangan Fuxi, Thunderbolt Powder yang tersebar diperbaiki oleh kekuatan yang tak terlihat, benar-benar berkumpul bersama, dan berubah menjadi telapak tangan yang besar. Telapak tangan ini lebih besar dari yang sebelumnya. Pupil kepala banteng bertanduk emas dan elf berambut biru mau tidak mau sedikit menyusut ketika mereka melihat telapak tangan ini. Tauren lainnya bahkan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Mereka tidak mengerti bagaimana benda ini membawa guntur dari dataran Tianlei, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Satu-satunya konsekuensi menjadi pemimpin dalam situasi ini adalah tidak ada sampah yang tersisa setelah dibombardir oleh guntur. Tauren dan Vanishing Elf sekarang memiliki keuntungan, mereka telah melihat kekuatan bubuk guntur padat, dan sekarang mereka menunggu para idiot yang belum pernah melihatnya untuk bergegas. Namun, tidak ada ras asing yang dapat bertahan hidup di lingkungan keras San Xingtian yang idiot.
Saat Fuxi mengeluarkan bedak, alien ini sudah waspada. Apa itu? Tanya sebatang pohon raksasa yang layu. Tidak dapat mendeteksi pohon layu raksasa lainnya menggelengkan kepalanya. Semuanya, hati-hati, mari kita mundur sedikit, makhluk berbentuk tikus itu mulai mundur. Dengan retret ini, ras alien lainnya mengikuti. Orang-orang ini hanya berpura-pura menjadi dewa dan tipuan. Kalian semua adalah orang-orang kuat di Taikingtian, mengapa kalian begitu pemalu? Elf berambut biru itu tiba-tiba berkata dengan keras. Belum lagi orang-orang besar dengan tubuh besar, bahkan makhluk berbentuk tikus seukuran telapak tangan ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Makhluk berbentuk tikus ini disebut tikus takut. Kekuatan destruktif dari ukurannya yang tampaknya kecil hampir 1/5 dari Tauren. Zi, kenapa kamu tidak naik? Tikus horor bertanya balik. Alien lain juga melontarkan pandangan tidak bersahabat, dan penampilan elf berambut biru itu terlalu kikuk. Dengan kebuntuan antara kedua belah pihak, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Mereka tidak berani naik. Hei Fuxi berada di tengah pokok anggur, mengangkat satu tangan sedikit, siap menamparkan telapak tangan itu kapan saja. Bukannya aku tidak berani, Noah menggelengkan kepalanya dan berkata, ras alien ini awalnya tidak memiliki pikiran yang sama, tetapi sekarang mereka memiliki hantu mereka sendiri. Mereka semua ingin memanfaatkannya. Old Ying menggelengkan kepalanya sambil mencibir, tapi senyumnya agak sedih. Dia baru saja melepaskan diri dari kesulitan dan ingin bertemu Ling Xuang, tapi sekarang dia sepertinya tidak punya kesempatan. Luo Zeng, apa kamu sudah memikirkan sesuatu? Lihat tampang tenangmu, tiba-tiba Dong Huang berkata melalui transmisi suara. Bibir Dong Huang bergerak sedikit, tetapi transmisi suaranya terdengar oleh semua orang di pohon anggur batu Tianyan. Luo Zeng memikirkannya, tetapi menjawab, ada cara, semua orang akan dengan lembut memegang Sky Eye Rock Fin untuk sementara waktu. Semua orang mendengar transmisi suara Luo Zeng, dan ada kebingungan di mata mereka. Apakah ada jalan keluar dari situasi ini? Noah memandang Luo Zeng dari samping, dia menduga Luo Zeng mungkin mendapatkan bimbingan dari Yuan Shi Tianzun. Karena Yuan Shi Tianzun dapat menghasilkan bubuk guntur padat di dataran Tianlei, mungkinkah ada cara untuk ngarai si Fengjian? Ngomong-ngomong, kata-kata Luo Zeng sedikit menenangkan suasana hati semua orang. Hal yang sama berlaku untuk dua bersaudara dari Blood Lion dan Blood Crow, mereka benar-benar berencana untuk menghabiskan perahu yang sama dengan Luo Zeng. Ada jejak keanehan di mata serigala darah. Ketiganya bukan yang ditawarkan oleh peradaban Yuanling, jika benar-benar ada kekacauan, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan dua bersaudara, singa darah dan gagak darah. Bas-bas. Pada saat ini, sekelompok lalat naga juga naik ke lantai 7. Meskipun bubuk petir Fuxi sangat kuat, itu tidak membunuh semua lalat naga, sebagian besar lalat naga terpana, setelah sekian lama, mereka bangun dan mengejar mereka. Lalat naga bumi menderita kerugian besar dari Gulei Fen, ketika mereka melihat Gulei Fen di depan Fuxi, mereka secara naluriah menunjukkan rasa takut. Namun, lalat naga bumi tidak mengungkapkan informasi tentang bubuk guntur padat, sebaliknya, mereka menyingkir dengan sangat hati-hati, menyembunyikan rahang beracun mereka. Setelah naga bumi terbang, beberapa ras alien muncul satu demi satu. Lantai 7 dataran Tianti, yang awalnya kecil, tampak agak sempit. Ketika ras alien terakhir muncul, mata semua ras alien yang hadir menyala, naik. Mereka adalah tumpukan makhluk batu yang gemuk, Stone Spirit Rache. Makhluk yang terbuat dari batu ini memiliki tubuh yang sangat kuat dan kekuatan yang besar. Sebenarnya, klan roh batu sepenuhnya berada di bawah peradaban Yuanling. Peradaban Yuanling selalu memperlakukan klan roh batu secara berbeda, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan roh batu klan baik. Tetapi karakteristik dari klan roh batu adalah bahwa kecerdasan spiritual mereka sangat rendah, mereka hampir tidak memiliki pemikiran strategis di benak mereka, dan mereka sangat mudah ditipu, sehingga memalukan untuk menggunakannya. Setelah peradaban Yuanling mengeluarkan hadiah, roh batu datang dengan tergesa-gesa, tetapi mereka tidak datang untuk mendapatkan hadiah. Mereka datang murni karena ingin membantu peradaban Yuanling. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Setelah orang-orang klan roh batu ini naik satu persatu, mereka mengunci mata mereka pada Luo Zeng dan yang lainnya. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang memberi mereka perintah. Mereka mengambil langkah maju dan bergegas menuju Luo Zeng dan rombongannya. Bum bum bum. Ketika Fuxi, Noah, dan yang lainnya melihat sosok batu ini, mereka tahu ada yang tidak beres. Ras alien lainnya masih bisa jalan buntu karena saling curiga. Orang-orang batu ini lahir dengan kurang saraf di kepala mereka. Jika mereka ditabrak oleh ras alien lain, bagaimana mereka harus menghadapi gelombang pertama?
Ternyata situasinya bahkan lebih buruk dari yang mereka bayangkan, dan orang-orang batu ini bergegas maju tanpa banyak berpikir. Dong 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 dong. Sekelompok klan roh batu bergegas dengan langkah rapi, dan tanah di lantai 7 dataran tinggi bergetar. Luo Zeng, metodemu masih kurang bagus. Fuxi bertanya dengan serius. Itu adalah masalah hidup dan mati, dan Fuxi menjadi sangat serius. Luo Zeng mengerutkan kening dan berkata, belum. Kalau begitu aku hanya bisa melakukannya. Telapak tangan Fuxi sedikit bergetar, dan segel gosip muncul di tengah-tengah kelompok orang klan roh batu. Biarkan aku melakukannya dulu, kata serigala darah, mengguncang tangannya dengan ringan, berubah menjadi benang laba-laba dan berguling ke arah orang-orang suku roh batu. Orang-orang suku roh batu yang tertangkap oleh benang laba-laba tiba-tiba kehilangan kekuatannya, berhenti. Saat seluruh tubuh serigala darah berubah menjadi sutra laba-laba dan terjerat, kelompok klan roh batu berdiri diam seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Melihat orang-orang dari suku siling ditangkap, para alien di sini tentu saja tidak senang. Bentuk kehidupan yang diselimuti kabut bergerak, ketika mereka mengulurkan tangan mereka, gelombang kabut putih melayang ke arah anggota suku roh batu, ketika kabut menyelimuti orang-orang suku roh batu, tiba-tiba berubah menjadi ungu. Orang-orang kabut ini dapat memanipulasi beberapa bentuk kabut, masing-masing dengan efek yang berbeda. Kabut darah merah memesona pikiran, kabut beracun kuning sangat beracun, kabut roh hijau dapat menumbuhkan tulang dan otot, dan kabut ungu dapat merusak segalanya. Tidak mudah untuk merusak keberadaan seperti suku siling, belum lagi orang Wu sangat ringan dalam serangannya, dan target mereka adalah sutra laba-laba yang terjerat di suku siling. Tubuh serigala darah berubah menjadi sutra laba-laba yang sangat tipis, hanya sekejap mata yang terkorosi. Saat kabut ungu turun, serigala darah merasakan bahaya, dan mengambil inisiatif untuk menarik kembali sutra laba-laba untuk membentuk tubuhnya sendiri. Meskipun reaksinya sangat cepat, sutra laba-laba itu pecah menjadi banyak simpul, dan mungkin akan terkorosi sepenuhnya oleh kabut ungu nanti. Segera setelah benang laba-laba ini ditarik, orang-orang dari suku roh batu mulai bergerak lagi. Setelah bagian dari sutra laba-laba serigala darah terkorosi, tubuhnya sedikit lemah. Dia menyaksikan pria batu terus maju dengan wajah pucat, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mencoba yang terbaik, tapi aku tidak bisa menghentikan pria batu ini sebenarnya, dia benar-benar ingin menyeret. Gagak darah dan Blood Lion bersaudara pergi saat ini, namun kedua bersaudara itu penuh dengan darah wajah serius dan serius membuat Blood Crow ragu. Boom, boom, boom. Orang-orang batu itu tampaknya bergerak perlahan, tetapi sebenarnya mereka tidak lambat, dengan tanah yang bergetar, mereka bergegas maju dengan cepat. Alien di kejauhan juga menahan napas satu demi satu, dan mereka juga mengambil kesempatan untuk bergerak, tetapi mereka harus mengamati metode ras manusia itu dengan cermat sebelumnya. Melihat pria batu itu semakin dekat dan dekat, mata Fuxi sedikit menyipit, dan akhirnya tidak tahan lagi, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menamparnya ke depan. Bola bubuk guntur padat yang terkondensasi di telapak tangan tiba-tiba muncul di antara sosok batu, bertabrakan dengan gosip Fuxi, dan kemudian meledak menjadi cahaya terang. Hampir semua alien diselimuti cahaya ini dan harus melindungi mata mereka. Segera setelah cahaya terang mekar, ada guntur yang lebat dan tidak dapat dibedakan, seolah-olah suara benda tajam yang menembus gendang telinga menyiksa gendang telinga semua orang, dan kekuatan yang deras membuat manusia kabut dan tikus yang ketakutan itu mundur dengan gila-gilaan, dan bahkan melompat langsung dari yang ketujuh. Lantai pergi ke lantai 6. Setelah beberapa saat, cahaya guntur menghilang. Setelah penglihatan semua orang pulih, mereka melihat roh batu di tengah ruang terbuka tergeletak di tanah, hampir semua tubuh roh batu dibakar, dan tangan, kaki, dan tubuh mereka dipotong-potong, dan bahkan berubah menjadi bubuk batu. Oke, itu menakutkan mencicit, kata seorang Hororat setelah naik dari lantai 6 dan melihat pemandangan ini. Guntur di dataran Tianlei, bagaimana kamu melakukannya? Orang-orang kabut saling memandang dengan cemas. Itu ada hubungannya dengan bubuk itu. Raksasa pohon mati itu berteriak. Raksasa pohon mati lainnya juga berteriak, menyebabkan alien menatap dengan dingin. Selama Anda tidak bodoh, Anda tahu itu terkait dengan bubuk di tangan Fuxi, tetapi Anda tidak tahu apakah masih ada bubuk semacam itu di tangan Fuxi klan roh batu yang jatuh tidak bisa. Mendapatkan lagi, klan roh batu ini berdiri sangat rapat, tertutup sepenuhnya oleh guntur, tidak ada yang terlewatkan. Keheningan memenuhi peron lantai 7. Semua alien menatap Fuxi pada saat yang sama. Sepertinya Thunderbolt adalah kartu truf manusia ini. Bubuk coklat yang begitu kuat harus dibatasi jumlahnya, atau setidaknya sangat jarang. Jika Fuxi tidak bisa mengeluarkannya, situasinya menjadi sederhana.
Fuxi merasa tidak wajar jika semua orang asing fokus padanya. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan alien ini. Masalahnya adalah semua bubuk guntur pada telah habis 2 kali ini, di mana dia bisa mendapatkan bubuk ini lagi. Tepat ketika Fuxi kaku, Nuwa tiba-tiba berkata kepada serigala darah, "Pemburu abadi ini, kamu masih memiliki bubuk petir coklat, tolong keluarkan." "Apa bubuk itu?" Tanda tanya. Ketika saudara singa darah dan gagak darah tercengang dan tidak mengerti, serigala darah sudah mengerti, dan bubuk coklat terus mengalir di bawah telapak tangan mereka. Bubuk coklat ini sama sekali bukan bubuk padat petir, tetapi bubuk pembekuan tulang yang telah digunakan sebelumnya untuk menghancurkan koridor tak terbatas dari para peri kosong. Kedua bubuk itu terlihat persis sama, keduanya berwarna coklat, tetapi nafasnya sama sekali berbeda. Yang satu penuh dengan kekuatan guntur, dan yang lainnya berisi kekuatan ruang. Jika kesadaran merasakannya, itu akan langsung terungkap. Namun, sebagai pemburu abadi, serigala darah adalah orang yang berpengalaman, sambil menuangkan bubuk tulang, dia juga menutupi aura di dalamnya, tekniknya sangat cerdik. Melihat rangkaian reaksi dari serigala darah, Nuwa pun memproyeksikan kekaguman di matanya. Pemburu abadi ini dapat berkeliaran di Sanxingtian dengan tenang, dan reaksi mereka sangat cepat. Kebetulan bubuk pembekuan tulang diperoleh belum lama ini, dan jumlahnya cukup banyak. Bubuk pembekuan tulang terus-menerus berubah menjadi telapak tangan setinggi Zhang Su, berdiri di depan Fuxi. Para alien juga tidak bisa berkata apa-apa saat melihat telapak tangan besar berwarna coklat. Telapak tangan coklat barusan tidak sebagus yang ini, dan itu memusnahkan pria batu yang kuat, seberapa menakutkan kekuatan telapak tangan coklat ini. Jadi situasinya kembali ke sebelumnya, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu lagi. Namun, meskipun serigala darah dan Fuxi bekerja sama dengan sangat terampil, beberapa orang masih melihat beberapa keraguan. Golden Horn Bullhead mengetahui identitas singa darah, serigala darah, dan gagak darah sejak awal, ketiga pemburu abadi ini bukan dari ras yang sama dengan manusia, dan ketika Nuwa meminta bubuk serigala darah, dua abadi lainnya pemburu juga singa darah Hesuechro. Tertegun, seolah-olah dia tidak mengetahuinya sama sekali, yang terlalu abnormal. Yang lebih tidak normal adalah serigala darah memblokir nafas bubuk coklat, itulah sebabnya tidak ada perak 300 tael di sini. Pria berkepala banteng bertanduk emas itu diam-diam mengirimkan analisisnya ke elf berambut biru, dan elf berambut biru itu sangat setuju, tetapi dia bertanya balik sambil mencibir, "Kalau begitu, apakah kamu berani maju ke depan? Jika kamu berani, aku akan meneruskannya padamu." Si kepala banteng bertanduk emas memelototi elf berambut biru, tapi tidak berkata apa-apa. Meski mencurigakan, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi situasinya tidak bisa terus seperti ini selamanya. Segera beberapa alien mulai muncul dengan ide, biarkan setiap alien mengumpulkan beberapa orang, lalu menyerang bersama. Pendekatan ini dengan cepat digaungkan, dan dapat dianggap sebagai solusi yang dapat diterima. Melihat orang-orang dari ras lain memulai babak baru persiapan, awan gelap menutupi wajah Fuxi dan kelompoknya. Bagaimanapun, mereka masih dalam situasi putus asa, meskipun mereka masih bisa menemui jalan buntu pada tahap ini, tidak mungkin berada dalam kebuntuan sampai angin di ngarai si Fengjian berhenti, bukan? Orang-orang dari ras asing dengan cepat memilih prajurit yang mati dari klan. Peran prajurit yang mati ini adalah untuk menguji guntur di tangan Fuxi, setelah dipastikan benar, prajurit yang mati pasti akan mati. Tetapi perintah patriark tidak dapat dilanggar, dan tentara yang tewas ini tidak mengeluh, setelah bergabung menjadi tim baru, tentara yang tewas berencana untuk menyerang. Sepasang alis pedang Fuxi berkerut, segel gosip sudah melayang di depannya sebelumnya, dan telapak tangan besar itu akan ditampar kapan saja. Mayat prajurit yang mati dipilih oleh berbagai ras juga bergetar hebat setelah telapak tangan meledak, nasib mereka terbukti dengan sendirinya. "Apakah kamu mencari kematian?" Fuxi meraung, dan segel gosip mulai berputar. Melihat Fuxi benar-benar akan menamparkan telapak tangan ini, orang-orang yang mengertakkan gigi dan berencana untuk mati ini berhenti serempak, dan beberapa bahkan mundur. Tapi beraninya Fuxi benar-benar menamparnya. Itu terekspos saat benar-benar tertembak. Sejak awal, Luo Zeng juga mengubah warna tenang dan tenangnya, dan ada sedikit kecemasan yang muncul di matanya, meskipun disembunyikan sangat dalam, itu masih ditangkap oleh Nuwa. Barang-barangnya tidak pernah datang. Dan saat situasi saat ini dapat bertahan hanya dapat dihitung dengan bernapas. Palsu, mencicit. Dia tidak berani menggunakannya. Ini adalah sedotan terakhir mereka. Cepat. Ras mulai mendorong dan menganiaya. Ada 10.000 keengganan di hati para prajurit yang tewas, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan bergegas maju.
Tidak peduli bagaimana Fuxi membuat gerakan, dia masih tidak bisa menakuti tentara yang mati. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba merasakan sesuatu. Di ujung jauh ngarai Zifengjian, ada sentuhan angin hijau bercampur dengan angin ungu, dan angin hijau ini bergulung dan berkibar, mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Senior Fuxi, ambil telapak tangan ini, kata Luo Zeng tiba-tiba. Kenapa? Fuxi membeku sesaat. Dengarkan aku. Luo Zeng memerintahkan dengan suara yang dalam. Fuxi sangat tidak senang dengan nada suara Luo Zeng, tetapi dia tidak peduli dengan momen hidup dan mati, dan menepuk telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh bubuk tulang. Bubuk tulang beku dan bubuk guntur padat memiliki penampilan yang mirip, tetapi sifatnya sangat berbeda. Setelah bubuk tulang difoto, itu menyebar sekaligus. Umumnya, sejumlah kecil serbuk tulang dapat mengeraskan saluran ruang angkasa dan kemudian runtuh, tetapi setelah sejumlah besar serbuk tulang meledak, itu juga akan mempengaruhi ruang biasa. Ruang di sekitar kelompok orang mati itu tiba-tiba menjadi sangat kental, dan orang mati asing ini juga tampak bergerak maju dengan minyak berat, bergerak perlahan, bahkan sedikit lucu. Tampaknya begitu bagi orang luar, tetapi tentara yang mati di luar angkasa tidak berpikir demikian. Mereka merasa ada perubahan di sekitar mereka, dan mereka semua putus asa. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Sudah mati sekarang. Dedikasikan diri Anda untuk orang-orang kami. Setiap ras alien memiliki persyaratan berbeda untuk klan mereka sendiri, tetapi pikiran batin mereka berbeda. Namun, perasaan lengket ini hanya bertahan selama 2 napas dan kemudian menghilang. Semuanya dikembalikan ke bentuk aslinya. Mereka melihat tubuh dan tangan mereka, dan ada jejak ekstasi yang tidak bisa disembunyikan di wajah bingung mereka. Palsu, itu bubuk tulang. Itu digunakan untuk menghancurkan ruang. Bubuk sebelumnya hilang. Para prajurit yang mati segera menyadari bahwa mata alien di kejauhan juga bersinar dengan tatapan berapi-api. Skueak, The Horror Rats mengeluarkan semburan suara berderit. Mereka dalam posisi berantakan dan tiba-tiba menjadi teratur. Menurut pola tertentu, 3, 5, dan 7 tikus horor ditumpuk bersama, dan segera das maju. Hei, hei, hei. Raksasa pohon mati juga mengambil langkah. Meski gerakan mereka lambat, mereka bisa menempuh jarak yang cukup jauh dengan setiap langkahnya, bagi mereka jarak puluhan ribu kaki hanya beberapa langkah. Orang-orang kabut itu melayang ke depan secara langsung. Peri berambut biru dan kepala banteng bertanduk emas juga sedang terburu-buru saat ini. Tak disangka, bubuk coklat di tangan orang-orang ini benar-benar palsu. Terutama elf berambut biru, berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Lagi pula dia pernah menderita bubuk tulang sebelumnya, jadi dia seharusnya memikirkan hal ini sebelumnya. Tapi peluangnya masih ada, bagaimanapun juga, Luo Zeng dan rombongannya tidak bisa kabur. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut ide tidak bisa lepas tidak dapat diandalkan. Ketika orang-orang dari ras yang berbeda bergegas satu demi satu, sentuhan hijau melayang dari ngarai Zifengjian. Pada saat yang sama bayangan hijau ini muncul, ada gumpalan angin ungu di jurang Zifengjian. Angin ungu ini adalah penangkap paling mematikan di Taiking Tian. Tetapi mereka tidak bisa menangkap bayangan hijau itu. Setelah bayangan hijau muncul, orang-orang dari berbagai ras dapat melihat dengan jelas apa itu. Itu elang besar. Bulu-bulu yang diukir dari zamrud hijau sebening kristal dan berkibar tertiup angin. Ketika angin ungu itu bertiup, mereka meluncur di sepanjang bulunya, dan tidak ada hubungannya dengan elang raksasa ini. Yi, Raja Yi. Ketika serigala darah melihat monster besar ini, ekspresinya sangat bersemangat. Agak aneh bagi Luo Zeng untuk melihat bahwa serigala darah mengenal Raja Yi, tetapi tidak sulit untuk memahaminya setelah memikirkannya. Peradaban safir yang pernah dipimpin oleh Raja Yi juga merupakan peradaban dominan yang sangat kuat, hanya pada saat pertempuran dengan klan Wukong Raja Yi harus memimpin peradaban safir untuk bersembunyi di area gelap dunia warna. Pilihan mereka mirip dengan ras manusia, kecuali lebih banyak elit ras manusia yang terjebak di Sanxingtian. Nuwa, Fuxi, Donghuang dan yang lainnya melihat elang besar berukir jasper ini, dan mata mereka menunjukkan kekaguman, ia dapat terbang bebas di ngarai Zifengjian, jadi ini kepercayaan diri Luo Zeng. Retak, klik, Yi Wang merentangkan sepasang cakar elang yang tajam, dan meraih tubuh tanaman merambat Sky Eye Rock Tank, seperti elang yang menangkap ular. Bedanya, Sky Eye Rock Tank sangat sadar situasinya, dan sangat patuh dan tetap tidak bergerak. Hentikan burung ini, Skueak. Tikus-tikus itu meraung, melemparkan senjata di tangan mereka dengan panik. Orang-orang kabut juga mengayunkan kail hitam, mencoba mengaitkan Luo Zeng dan rombongannya kembali.
Melihat alien ini menyerang dengan agresif, Raja Yi melebarkan sayapnya dan membanting ke depan. Ho ho ho, lantai 7 tangga dataran tinggi tiba-tiba berangin kencang. Jika hanya angin kencang, tidak masalah, dan alien yang hadir mungkin tidak takut pada Raja bersayap. Orang-orang dari ras lain juga telah melihat banyak orang kuat dalam peradaban yang dominan selama bertahun-tahun. Masalahnya adalah ini adalah ngarai si Fengjian. Tidak lebih dari Raja Yi dapat menghindari angin ungu itu. Ketika dia mengepakkan sayapnya untuk menimbulkan angin kencang, dia bahkan menarik angin ungu itu di ngarai si Feng. Hampir semua alien menunjukkan ketakutan di mata mereka. Para prajurit yang mati sebelumnya cukup beruntung untuk menyelamatkan nyawa, tetapi mereka bergegas ke depan, tetapi kali ini mereka tidak dapat menghindari angin ungu itu. Angin ungu ini seperti sutra, setelah menelan orang-orang mati ini, mereka menyeret mereka menuju ngarai si Feng. Bukan hanya sekelompok orang mati yang tidak beruntung, tikus ketakutan dan orang-orang kabut yang baru saja bergegas juga secara tragis ditelan oleh si Feng. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, tidak peduli kekuatan magis apa yang mereka gunakan, tidak terkecuali mereka dapat membebaskan diri. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, alien lain tidak punya pilihan selain mundur dengan liar, pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Raja Sayap membubung ke langit dan meluncur menuju ngarai si Fengjian angin ungu. Ngarai tampaknya seperti potongan sutra dengan kesadaran diri, mengejar Raja Yi dengan gila-gilaan. Tapi Raja Yi sangat akrab dengan aturan terbang angin ungu ini, dan dia belum pernah melihat Raja Yi mengelak sutra dan satin ungu ini tidak bisa menyentuhnya, dan tentu saja, mereka tidak bisa menyentuh batu bermata langit anggur di cakarnya. Bocah bau, kamu membuatku takut sampai mati. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan tipuan seperti itu, Fuxi menghela nafas dengan keras. Nua, Seng Tian Suang, Dong Huang, Ying Lao dan lainnya juga santai. Nua awalnya mengira Yuan Shi Tianzun yang akan bergerak, tetapi tanpa diduga, pada saat kritis, Raja Yi dari peradaban King Yu akan tertarik. Ujung atas pohon anggur batu mata langit telah diangkat tinggi, dan serigala darah berdiri di atas dan berkomunikasi dengan Raja Yi. Baru saja, singa darah dan saudara gagak darah telah memecahkan kebingungan untuk semua orang. Ketika peradaban Safir memasuki surga Taiking, roh Safir hilang. Belakangan, keluarga Raja Yi melarikan diri dan bersembunyi di surga ke-13, roh Safir ini tidak mengetahuinya, dan menjadi warisan peradaban Safir. Secara kebetulan, roh Safir ini menjadi anggota pemburu abadi, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan serigala darah, seperti saudara dan saudari. Sangat disayangkan roh giok ini akhirnya mati dalam pengejaran klan Wukong sebelum meninggal, roh giok ini menitipkan serigala darah, berharap bisa membantu menemukan peradaban giok. Tentu saja, serigala darah yang telah lama aktif di surga Sanxing tidak dapat menemukan peradaban Safir dari 13 surga. Namun, serigala darah tidak menyangka bahwa pada hari ini, saat ini, dia akan bertemu dengan Raja Yi dari peradaban King Yu, kegembiraan di hati serigala darah bisa dibayangkan. Serigala darah memberitahu Ratu Yi segalanya tentang roh Safir itu. Raja Yi terdiam beberapa saat, dan menghela nafas, ternyata Dong melakukan begitu banyak hal setelah kami pergi. Itu salahku. Seharusnya aku tidak berpisah darinya. Roh Safir hampir sama. Dan juga sosok inti dari peradaban Safir, dan tangan kanan Raja Yi. Dong tidak menyesalinya, juga tidak menyalahkanmu, dia hanya ingin aku memberitahumu semua yang telah dilakukannya, kata serigala darah lagi. Raja Yi mengangguk, saya mengerti. Jika ada kesempatan, saya harap Anda bisa membawa saya ke tempat jatuhnya. Hari ini akan datang. Serigala darah menangkupkan tangannya. Serigala darah ini juga dapat dianggap sebagai orang yang menghargai cinta dan kebenaran, jika tidak, sama sekali tidak mungkin mempertaruhkan nyawanya untuk tinggal bersama dua saudara laki-laki mereka karena pemikiran singa darah dan gagak darah. Tidak ada tempat yang lebih berbahaya di Taiking Tian selain tetap berada di sisi mereka. Tapi ada hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini, dan tidak mungkin bagi mereka untuk segera berduka atas Dong. Wow, lebih banyak angin ungu menyapu. Di tengah ngarai si Fengjian, angin ungu telah memenuhi seluruh ruang. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Yi Wang, ia selalu dapat menemukan ruang dalam angin ungu ini, tidak peduli seberapa dekat angin ungu ini dengannya, ia tidak dapat menjeratnya. Dan pohon anggur batu mata langit juga sedikit bergetar di cakarnya orang-orang seperti Fuxi, Nua dan lainnya juga dapat merasakan gemetar semacam ini dengan persepsi mereka yang tajam. Luo Zeng tidak peduli dengan detail ini, dia menatap potongan-potongan si Feng dan bertanya, si Feng ini biasanya tidak ada, jadi apa pemandangan di dasar ngarai si Fengjian? Ini sejenis kerang? Raja Yi menjawab, jenis kerang ini sendiri sangat lemah,
dan setelah mengakar di dasar ngarai Si Fengjian, ia tidak dapat bergerak seumur hidup, sehingga kekurangan sarana untuk mencari makan. Bakat yang berbeda. Si Feng adalah bakat garis keturunan. Mereka, tanda tanya. Luo Zeng berseru dan bertanya. Iya, lanjut Raja Yi menjawab, kerang-kerang ini melepaskan angin ungu ini, bukan untuk menyegel ngarai Si Feng, atau untuk menargetkan alien di atas, mereka hanya berburu makanan, ketika mereka mulai berkembang biak, itu akan melepaskan angin ungu dan mulai berburu. Para alien yang jatuh telah menjadi makanan kerang ini, sungguh menakjubkan gumam Luo Zeng. Adapun bagaimana Raja Yi menghindari Si Feng, Luo Zeng tidak bertanya. Ketika rute pertama kali diputuskan, Luo Zeng tahu bahwa Raja Yi telah memasuki San Xingtian melalui roh giok di tubuhnya, dan senjata peradaban-peradaban King Yu dapat merasakan posisi Raja Yi. Roh Safir memberitahu Luo Zeng dengan pasti bahwa Raja Yi dapat dengan mudah memimpin semua orang melintasi ngarai Si Fengjian. Sekarang sepertinya meski ada sedikit masalah di tengah, hasilnya bagus. Jalan yang kau pilih adalah jalan berkabung. Raja Yi bertanya lagi. Pada saat itu, Raja Yi memimpin banyak alam abadi dari peradaban King Yu, dan mereka juga menuju ke arah King Tian atas, tetapi jaraknya 400 mil. Bukan karena kekuatan peradaban King Yu tidak baik, tetapi jalan yang dipilih berbeda. Saat itu, Raja Yi sangat ingin membuktikan dirinya, dan setelah memasuki San Xingtian, dia memimpin para pengikutnya untuk memilih jalan api untuk memasuki San Xingtian. Jalan api adalah jalan yang sangat sulit, setidaknya sangat sedikit orang yang memilih jalan ini untuk memasuki langit. Raja Yi melebih-lebihkan kekuatan peradaban Yuanling pada saat itu, sehingga ia mengalami kemunduran besar. Nyatanya, jika Raja Yi tidak terburu-buru, bukan tidak mungkin untuk memasuki dinasti Qing. Iya, Senior Yi Wang, Noah mengangkat tangannya dan berkata, "Kudengar jalan lolongan adalah jalan yang rumit, sangat berbahaya, apa kau yakin?" Raja Yi bertanya lagi. Menghancurkan tombak di gerbang jalan api adalah rasa sakit di hati Raja Yi seumur hidup, dan itu juga membuatnya sangat peka terhadap jalan-jalan ini. Kami berhasil melewatinya, kata Fuxi dengan bangga. Raja Yi sedikit mengangguk, lalu berkata dengan sedikit kesepian, itu bagus, tapi aku gagal di awal. Kegagalan bukanlah masalah kekuatan, lagi pula, aku tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang jalan-jalan ini di waktu itu, lanjut Noah. Pemahaman tentang San Xingtian oleh makhluk-makhluk di pantai seberang selalu meningkat, seperti tabir misterius yang terkoyak sedikit demi sedikit, dan para pendatang baru menjadi semakin akrab dengan jalan ini, dan secara alami akan lebih mudah. Kali ini, aku bisa dianggap terhormat olehmu, dan aku akan memasuki surga Sangqing bersamamu, kata Raja Yi lagi. Ada senyuman di wajah Noah, Senior Yi Wang rendah hati. Hah, saat sayap lebar Yi Wang mengepak dengan keras, kecepatan sekelompok orang dalam angin ungu semakin cepat lagi. Setelah beberapa dupa, King Wing mulai naik lebih tinggi, dan setelah terbang ke atas beberapa saat, dia akhirnya keluar dari angin ungu. Di sisi kiri setiap orang ada tebing yang membentang ribuan mil, dan di sisi kanan ada dataran tanpa akhir yang terlihat. Setelah Raja Yi meletakkan Sky Rock Fin, Luo Zeng mulai melihat pemandangan yang jauh, dan setelah beberapa saat, dia menunjukkan warna yang aneh. Aku berdiri di utara sekarang, menghadap ke selatan, kata Luo Zeng, menunjuk ke dataran di depan. Jika aku terus menyusuri dataran ini, tidakkah aku bisa mencapai selatan Taikingtian? Sederhananya, jika pusat Taikingtian adalah dataran ini, maka mereka harus mengikuti sungai kami ke atas ketika mereka keluar dari hutan Chifeng, dan mereka dapat mencapai tempat ini dengan menyeberanginya, tanpa harus memutar terlalu keras, lingkaran besar. Itu bukan dataran, kata Noah, itu hanya ilusi, dan pintu masuknya ada di sana. Noah menunjuk tidak jauh. Ada dua baris pagar yang tidak mencolok. Dua baris pagar di kiri dan kanan membuat jalan masuk yang sangat sederhana. Setelah menatap dua baris pagar, Luo Zeng sedikit mengernyit, meskipun pagar itu tidak menarik perhatian, Luo Zeng tidak bisa mengabaikannya, tetapi dia tidak melihatnya, yang sangat aneh. Satu-satunya cara untuk menyeberangi dataran dan pergi ke Sangqingtian adalah melalui dua baris pagar itu. Noah mengulurkan jari putihnya yang kurus dan menarik garis di udara. Jika kamu tidak pergi ke tengah pagar, begitu kamu pergi ke jika kamu melewati dua sisi, kamu akan tersesat secara permanen. Di dataran tak berujung ini, apakah ilusi ini begitu kuat? Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Pada saat yang sama Noah mengangguk, suara Yuan Shi Tianzun datang dari benak Luo Zeng, dataran ini bukan ilusi. Luo Zeng ada di pikirannya tanyakan di tengah. Yuan Shi Tianzun berkata sambil tersenyum, mereka yang memasukinya tidak memiliki kemampuan untuk kembali.
Semua orang yang memasuki dataran memiliki pemikiran yang berubah dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk kembali. Luo Zeng terdiam. Titik. Iya, itu bukan untuk mengubah ingatanmu, tetapi untuk secara langsung membuatmu tidak menyadari kemampuanmu sendiri, jadi kamu hanya bisa bergerak maju selamanya. Kamu tahu apa yang salah, tapi kamu tidak akan pernah bisa mendeteksinya. Yuan Shitianzun mengangkat bahu berkata, ini memang dataran yang sangat ajaib, secara logis dapat membatasi pemikiran semua makhluk hidup. Luo Zeng tidak terlalu terjerat dalam masalah ini, dan datang kedua baris pagar bersama semua orang. Pagar-pagar ini tampaknya memiliki sejarah panjang, dan mereka benar-benar membusuk dari dalam keluar. Dulu ada ukiran indah di permukaan pagar, tapi sudah lama lapuk. Luo Zeng memperhatikan bahwa ada ukiran lengkap di sisi atas pagar, tetapi sebagian tertutup debu. Tepat ketika Luo Zeng ingin menjangkau dan membersihkan debu, wajah Fuxi di sebelahnya berubah. Luo Zeng, jangan menyentuhnya. Pagar ini. Jari-jari Luo Zeng berhenti 1 inci sebelum menyentuh pagar. Kenapa? Ada yang tidak diketahui di pagar ini, dan mereka yang menyentuhnya tidak bisa keluar dari jalan berkabung, kata Fuxi dengan sangat yakin. Sangat menakjubkan. Alis Luo Zeng terangkat. Dia tidak mempercayai kata-kata Fuxi, tapi apapun bisa terjadi di sisi lain, mungkin pagar ini benar-benar terkait dengan jalan ratapan. Lagi pula, Luo Zeng tidak menyentuh pagar ini. Pada saat ini, Tianyan Rockfin merentangkan sulur tipis, dengan lembut menyentuh dahi Luo Zeng, dan menyampaikan pikirannya kepada Luo Zeng, aku sudah mengirimmu ke sini, bisakah aku pergi? Sky Rockfin sepenuhnya dipaksa oleh Luo Zeng, dan sumber kehidupannya masih ada di tangan Luo Zeng. Luo Zeng melirik mata besar Tianyan Yanteng, dan kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, jika Anda kembali dari sini, Anda hanya dapat mengambil jalan papan yang sunyi. Apakah menurut Anda alien lain akan membiarkan Anda pergi? Tianyan Yanteng juga milik alien salah satu anggota, masalahnya adalah di mata alien itu, Tianyan Yanteng sudah berada di pihak Luo Zeng. Bahkan pada hari kerja, akan sulit bagi Sky Rock Tank untuk bertahan hidup sendirian tanpa klan iblis kelas terpanah. Belum lagi alien itu sekarang sedang marah, dan sangat tidak mungkin mereka akan membiarkan Sky Rock Tank pergi. Pohon anggur berpikir sejenak dan menjawab, tidak. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Luo Zeng bertanya lagi. Aku sebaiknya aku mengikutimu. Tianyan Yanteng tidak mau mengikuti Luo Zeng dan rombongannya. Jalan melolong ini awalnya sangat berbahaya dan penuh keanehan di mana-mana. Terlebih lagi, dalam kondisi saat ini, bahkan jika itu benar-benar mencapai King Tian, akan sulit untuk bertahan. Jika kamu siap, semua orang akan ikut dengan kami. Jalan berkabung ini sangat misterius dan menakutkan dalam desas-desus. Mungkin semua orang kecuali Luo Zeng pernah mendengarnya. Fuxi berkata dengan keras. Sudut mata Luo Zeng berkedut, dan dia menatap Fuxi. Jalan ratapan memang berbahaya, tetapi begitu kamu menguasai rahasianya, jalan ratapan adalah cara termudah, itulah sebabnya aku memilih jalan ratapan, kata Fuxi sambil berbalik dan berjalan menuju jalan di antara dua baris pagar, dan pada saat yang sama. Melanjutkan, semuanya, tolong ikuti saya dari dekat, dan saya akan lewat dengan aman. Su. Pohon anggur batu bermata langit segera melengkung ke belakang Fuxi, jelas takut jatuh di belakang. Tapi begitu melengkung, yang lain tidak punya tempat. Fuxi melirik Tianyan Yanteng tanpa daya, lalu berkata, apakah kamu ingin memasukkan tas binatang rohku? Tas binatang roh Fuxi memiliki banyak ruang, dan itu lebih dari cukup untuk menampung Tianyan Yanteng. Namun, sebagian besar ras alien tidak mau memasuki tas binatang buas kecuali pihak lain sangat mempercayai mereka. Mungkin Sky Rockfin ketakutan oleh kengerian jalan ratapan, tetapi dengan cepat mengulurkan tanaman merambat tipis untuk menyentuh kepala Fuxi, dan menyampaikan pemikiran kesepakatan kepada Fuxi. Setelah Fuxi melepaskan guk-guk guatian di tas binatang roh, dia memasukkan rotan batu Tianyan ke dalamnya. Guk-guk guatian adalah suatu keharusan untuk melewati jalan berkabung, dan awalnya dimaksudkan untuk dilepaskan. Kemudian semua orang berjalan ke jalan di pagar satu demi satu, tubuh Raja Yi terlalu besar, jadi untuk memudahkan memasuki jalan ratapan, dia mengecilkan tubuhnya sebelum masuk. Ketika semua orang masuk, situasinya tidak banyak berubah. Di kejauhan masih merupakan dataran yang tidak dapat dikembalikan, dengan tebing di satu sisi dan ujung ngarai si Fengjian di sisi lain. Adapun dua baris pagar, itu seperti deretan batang kayu di dataran, tidak ada artinya. Tapi setelah berjalan agak jauh, kabut putih samar mulai muncul di sekitar, dan semakin jauh ke depan, kabut putih semakin tebal. Luo Zeng melihat ke belakang lagi, tebing menghilang, dan ngarai si Fengjian juga menghilang,
tetapi dua baris pagar masih enggan, dengan keras kepala membuktikan posisinya. Apakah bagian tengah pagar ditutup? Luo Zeng bertanya dengan suara rendah. Apa yang dulunya dua baris pagar kini menjadi satu baris, seolah-olah disulap. Jangan tanya, kata Nuwa dengan suara rendah. Ada cahaya merah di matanya, seolah-olah dia telah menuangkan Wei Ying ke matanya, tapi dia tidak tahu apa yang bisa dilihatnya dari tindakan ini. Karena Nuwa menyuruh Luo Zeng untuk tidak bertanya, Luo Zeng tidak banyak bertanya. Dong Huang, Ying Lao, dan tiga pemburu abadi juga penuh kebingungan, tapi mereka mengikuti Nuwa dan Fuxi dengan patuh. Setelah semua orang berjalan jarak pendek, sebuah rumah runcing muncul di tengah kabut tebal. Setelah mendekat, Luo Zeng dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah gubuk jerami. Tanpa pintu, jadi dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Hanya saja ketika mereka baru saja mendekat, semua orang merasakan perasaan yang sangat tidak menyenangkan di hati mereka. Bagi Dong Huang, Ying Lao dan orang lain yang sudah lama berada di posisi tinggi, perasaan tidak menyenangkan semacam ini sudah cukup untuk membuat mereka saling bunuh. Tapi di tempat misterius ini, mereka menahan diri. Ketika mereka melewati gubuk jerami pertama, semua bisa menahannya. Tapi segera gubuk kedua dan ketiga muncul di depan mereka. Gubuk ini semuanya tertutup, dan makhluk di dalamnya memberi mereka perasaan ini. Didorong oleh rasa ingin tahu dan kecemasan, Seng Tian Suang akhirnya mau tidak mau bertanya apa isinya. Jangan tanya, jawab Nuwa lagi. Mata kedelai Seng Tian Suang berkedip, dan dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Tapi ketika melewati deretan gudang rumput yang rapi lagi, serigala darah itu tiba-tiba berhenti. Kamu harus memberitahu kami apa itu sebelum kita memutuskan apakah akan maju. Serigala darah tidak mempercayai Nuwa. Tetapi pemburu abadi tidak ingin menggantungkan harapan Anda sepenuhnya pada orang lain. Mengetahui sebelumnya akan membantu mereka menghadapi keadaan darurat. Nuwa merasa sedikit menyesal, seharusnya dia menyelesaikan peraturan di luar, dan sekarang dia tidak punya kesempatan. Ini semacam pengkhianatan, jawab Nuwa. Mendengar jawaban ini, Blood Wolf hanya mengerutkan kening, dia sudah menebaknya, dan sekarang dia memaksa Nuwa untuk angkat bicara, yang tidak terlalu mengejutkan. Tapi wajah saudara Gagak Darah dan Singa Darah tiba-tiba menjadi pucat, dan jejak ketakutan yang tidak dapat disembunyikan dilepaskan dari mata mereka. Sebaliknya, Dong Huang, Ying Lao, Seng Tian Suang dan Luo Zeng tidak merespon. Bahkan di surga Sangqing, tidak banyak makhluk yang mengetahui keberadaan aneh, dan tentu saja mereka belum pernah mendengarnya di surga Taiking. Tetapi ketika mereka melihat wajah saudara Gagak Darah dan Singa Darah, mereka segera mengerti bahwa itu pasti bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Saat melewati deretan gubuk jerami yang rapi, Fuxi mengambil guk-guk guatian di kakinya. Guk-guk guatian itu sendiri sangat sensitif, dan sekarang berada di jalan melolong. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan hampir menelan guk-guk guatian, dan sekarang terlihat sakit-sakitan. Setiap kali Fuxi membawanya melewati gudang rumput, sedikit permusuhan muncul di matanya yang lesu. Mungkin dia mengerti bahwa benda-benda di gudang jerami itu terlalu kuat, jadi dia tidak berani menggonggong, tapi merintih pelan. Setelah berjalan melewati deretan gubuk pertama, guk-guk guatian hanya merintih pelan, tanpa banyak kelainan. Ketika dia sampai di dasar gubuk, Fuxi bertanya dengan suara rendah, apakah ada gubuk yang bisa masuk? Tidak, Gua Tiango menggelengkan kepalanya. Fuxi dan Nuwa saling memandang dengan tenang, dengan sedikit kekhawatiran tersembunyi di mata mereka. Terakhir kali mereka berdua memasuki jalan ratapan, mereka menemukan gubuk yang bisa mereka masuki di deretan gubuk pertama. Kali ini keberuntungannya sepertinya tidak terlalu bagus, 26 gubuk di baris pertama semuanya penuh. Baris kedua, Fuxi tahu dia tidak bisa menunda, jadi dia pergi ke baris kedua dengan Gua Tiango di pelukannya. Ada juga banyak gubuk jerami di baris kedua, seperti sebelumnya, ketika melewati gubuk jerami, guk-guk guatian akan mengendus-endus dengan kuat, berusaha mencari tempat untuk menetap. Tapi setelah gudang jerami di baris kedua hilang, Gua Tiango masih belum bisa menemukannya. Mata besar Nuwa berkedip dan dia tidak berbicara, sementara wajah Fuxi menjadi sangat jelek, baris ketiga. Orang-orang yang mengikuti di belakang juga tetap diam, tetapi kekhawatiran batin mereka semakin dalam. Fuxi dan Nuwa memang pergi ke Sangqing Tian melalui jalan ini, tapi sepertinya mereka beruntung bisa melewati jalan ini. Semoga beruntung sekali, tidak mungkin beruntung setiap saat. Jika Anda tidak dapat menemukan gubuk yang cocok kali ini, situasinya akan merepotkan, bahkan lebih merepotkan daripada pengepungan sebelumnya di lantai 7 ladder plat. Ada sebanyak 7 baris gubuk jerami di kawasan ini, seperti desa liar yang luas.
Fuxi membawa Gua Tiangou dari baris pertama ke gubuk jerami terakhir di baris ketujuh, tetapi dia masih tidak dapat menemukan gubuk yang cocok. Wajah Fuxi tampak berlumuran lapisan abu mati, yang sangat jelek. Langit tampaknya jauh lebih gelap, kata Luo Zeng saat ini. Meskipun daerah ini diselimuti kabut putih, dan sulit untuk mengatakan apakah itu pagi atau sore, faktanya cahaya di luar kabut redup. Fuxi tiba-tiba merasa kaget, mendongak, merasa lebih cemas. Begitu gelap, itu akan benar-benar merepotkan. Melihat Fuxi seperti semut di panci panas, Nuwa jauh lebih tenang, gubuk di tengah ini tidak dapat ditemukan, dan ada gubuk yang berserakan. Cobalah, itu juga, Huang Qi, jangan khawatir. Selain gubuk di kawasan ini, ada juga beberapa gubuk yang tersebar di sekitarnya, dan jumlahnya cukup banyak. Setelah Nuwa menghiburnya, Fuxi menarik napas dalam-dalam, mengangguk ke Nuwa, lalu membawa Gua Tiangou ke gudang rumput yang berserakan untuk mencari. Setelah mencoba gubuk-gubuk itu satu persatu, jawabannya tetap tidak. Dan langit telah berubah menjadi hitam dan biru, dan ini hampir malam. Karena kita sedang mencari gudang jerami di mana kita bisa tinggal, mari bekerja sama untuk mengeluarkan keanehan di dalamnya, kenapa repot-repot. Dong Huang akhirnya tidak bisa menahannya. Dari sudut pandang Dong Huang, tidak peduli seberapa kuat pengkhianatan ini, seberapa kuatkah itu. Bahkan jika semua orang yang hadir menyingkirkan Luo Zeng, itu masih merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan di San Xingtian. Tapi begitu Dong Huang mengucapkan kata-kata ini, terdengar suara ratapan bernada rendah dari gudang jerami yang paling dekat dengan mereka. Suara ratapan tidak dapat dibedakan dari laki-laki ke perempuan, dan sepertinya ada kekuatan magis yang unik dalam suara itu, dan semua orang mau tidak mau harus menutup telinga mereka. Setelah ratapan pertama terdengar dari gubuk jerami, terdengar suara ratapan tajam dari lebih banyak gubuk, dan para shifter mulai bangun satu persatu. Gua Tiangou dalam pelukan Fuxi terus merintih, jelas sangat ketakutan. Masih ada beberapa gubuk jerami di sana, kamu bisa mencobanya. Nuwa menunjuk ke 6 atau 7 gubuk jerami tidak jauh dari situ. Pada saat ini, Fuxi tidak memiliki keraguan, dan bergegas dengan langkah cepat. Gua Tiangou juga menahan rasa takut dan mencoba membedakan. Ketika Fuxi melewati gubuk ketiga di sebelah kiri, mata Gua Tiangou berbinar, ya. Ini kosong. Masuklah. Luo Zeng, Dong Huang dan rombongannya orang-orang yang mengikuti di belakang sama cemas. Kata-kata Gua Tiangou segera membangkitkan semangat mereka. Saya melihat Fuxi membuka sudut gudang jerami dan masuk, diikuti oleh Nuwa, Luo Zeng, Dong Huang, dan lainnya. Ketinggian gubuk ini hampir sama dengan Yiwang yang menyusut, namun tetap tidak mudah untuk menampung Yiwang. Melihat hal tersebut, Yiwang hanya bisa mengecilkan dirinya lebih kecil lagi lalu mengebor. Setelah Raja Yi terakhir memasuki gudang jerami, Fuxi membangun sudut gudang jerami. Ratapan menusuk telinga yang telah melekat di telinga semua orang tiba-tiba melemah, dan perasaan canggung yang melekat di hati semua orang menghilang seketika. Bagian dalam gubuk itu sangat sederhana, dengan hanya satu tiang kayu kosong. Pilar ini juga memiliki waktu yang cukup lama, dan permukaannya telah membusuk dengan lubang seukuran kepalan tangan, seolah-olah dapat pecah kapan saja. Seperti yang diharapkan dari jalan melolong, itu memberi orang begitu banyak tekanan tanpa melihat apapun, kata Seng Tianxuang dengan suara kental. Jika kamu benar-benar melihat sesuatu, semua orang tidak akan bisa berbicara dengan baik di sini. Fuxi tersenyum tak berdaya. Ying Lao menghela nafas lega dan bertanya, berapa lama kita harus tinggal di jalan ratapan sebelum kita bisa lewat? 16 jam di jalan ratapan adalah 1 hari, dan kita bisa tinggal sekitar 3 hari. Nuwa jawab. Luo Zeng masih melihat pilar pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, selama aman dan sehat dalam 3 hari. Ya, Nuwa mengangguk, tinggal di sini selama 3 hari, dan kembali ke kami melalui rute yang sama. Masuk ke San Xingtian. Ternyata jalan lolongan itu sangat mudah setelah mendengar aturan disahkan, ekspresi singa darah terkejut. Pemburu abadi juga memiliki cara mereka sendiri untuk pergi ke langit, dan mereka bahkan memiliki lebih dari satu cara. Tapi apapun jalan yang Anda pilih, Anda harus membayar keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Sebagai perbandingan, jalur melolong ini sangat mudah. Tidak akan sesederhana itu, Bloodcrow menggelengkan kepalanya, jika tidak begitu banyak alien, alam abadi akan memilih jalur ini, dan jalur ini tidak akan sebut saja jalan yang paling aneh, jangan lupa bahwa masih banyak keanehan di luar sana. Menyebutkan keanehan, hati semua orang menjadi berat lagi. Apa keanehan itu? Seng Tianxuang bertanya lagi. Kecuali Fuxi, Nuwa, dan 3 pemburu abadi yang hadir,
yang lain tidak tahu apa musuh di Howling Road itu, dan pergeseran apa yang dimaksud. Sif tidak memiliki gambar tertentu, mereka Nuwa sepertinya ingin mencegah kata-kata untuk mengungkapkan hal-hal itu, lalu berkata setelah berpikir, tidak apa-apa, saat hari semakin gelap, semua orang akan bisa melihatnya. Cahaya di desa ini awalnya sangat redup, dan tidak lama kemudian langit benar-benar gelap. Awalnya, beberapa cahaya periferal dapat dilemparkan ke dalam gudang jerami, tetapi saat langit menjadi benar-benar gelap, ruang sempit dari gudang jerami juga menjadi gelap. Untungnya, penglihatan semua orang tidak lemah, dan mereka masih bisa melihat lingkungan sekitar dengan jelas. Setelah langit benar-benar gelap, ratapan di luar menjadi semakin keras. Pada saat ini, sebuah bola cahaya muncul tidak jauh dari sana. Bola cahaya ini sangat terang sehingga semua orang dapat melihatnya dengan jelas bahkan melalui gudang jerami yang tebal. Tutup telingamu, saran Fuxi. Setelah gugusan cahaya muncul, terdengar teriakan melengking, wow. Setelah berteriak beberapa saat, suara itu berangsur-angsur berhenti. Ini pengkhianatan, tanya Dong Huang sambil menunjuk kelompok cahaya di luar gudang jerami. Melalui jerami tebal, semua orang dapat membedakan gumpalan cahaya yang berbentuk tidak beraturan, dan jeritan yang menusuk telinga juga dipancarkan oleh gugusan cahaya ini. Iya, mereka sudah mulai keluar dan bergerak, Nuwa mengangguk. Setelah shift pertama keluar dari gubuk, shift kedua datang tepat setelahnya. Sama seperti yang pertama, jeritan berbahaya kedua juga mengeluarkan jeritan. Diikuti oleh yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Pada awalnya, semua orang bisa menahan ratapan yang tidak nyaman, tapi tak ada habisnya teriakan membuat semua orang merasa stres. Dong Huang, Seng Tian Suang, Ying Lao dan yang lainnya membiru, bahkan sedikit terburu nafsu. Suara ini tidak akan bertahan sepanjang malam. Luo Zeng bertanya dengan suara rendah. Nuwa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, ini hanya hidangan pembuka sekarang. Pengkhianat ini memiliki pembagian kerja. Setiap malam mereka berkumpul bersama dan melolong putus asa, yang terdengar bahkan di luar tempat ratapan. Kedengarannya sangat menakutkan. Jika ratapan berbahaya ini pada saat yang sama, itu akan langsung membuat orang gila. Ini bukan lagi suara ratapan biasa, ini adalah serangan spiritual sama sekali. Bagaimana kamu bisa selamat dari ini? Kata Ying Tua dengan wajah pucat. Hancurkan saja indera pendengaranmu, kata Fuxi. Kamu dapat menggunakan kesadaran spiritualmu untuk mengirimkan suara, dan menunggu sampai keesokan paginya untuk memperbaiki lubang telinga. Saat Fuxi mengatakan saran ini, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan mengacungkan jari-jarinya, menusuk ke arah lubang telinga. Dengan dua aliran darah keluar dari lubang telinga, pendengaran Ying Lao rusak, dan pada saat yang sama, ekspresi nyaman mulai muncul di wajahnya, dan warna cian dengan cepat memudar. Dong Huang, Ying Lao, Seng Tian Suang, Yi Wang dan tiga pemburu abadi juga mengikuti dan menghancurkan pendengaran mereka sendiri. Memperbaiki pendengaran yang rusak tidak lebih dari sepotong kue, daripada mengatakan bahwa mereka merusak sekarang, lebih baik mengatakan bahwa mereka telah mematikan pendengaran untuk sementara. Luo Zeng, apakah kamu masih tahan? Nuwa melirik Luo Zeng. Itu masih dalam batas toleransi, Luo Zeng mengangguk. Jangan berani, suara lolongan yang berbahaya tidak bisa dipahami dengan akal sehat, suara itu benar-benar bisa menghancurkanmu, dan ketika kamu tidak bisa menahannya, itu tetap akan merusak pendengaranmu, Nuwa memperingatkan. Iya, ketika Luo Zeng mengangguk, setelah pengkhianat terakhir meratap keluar dari gubuk, desa itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pendengaran Dong Huang dan yang lainnya telah rusak, dan sekarang mereka tidak dapat mendengar suara apapun, jadi mereka tidak peduli. Tapi Luo Zeng dan yang lainnya tidak terbiasa dengan lingkungan yang sepi saat menghadapi suara berhenti yang tiba-tiba. Untungnya, penangkapan mendadak ini berlangsung singkat, hanya 5 atau 6 kali bernapas. Melalui gudang jerami, orang bisa melihat kelompok cahaya putih itu berkumpul bertiga dan berlima, dan suara ratapan yang lebih keras bergema di langit lagi. Meski ratapan ini tidak setajam dulu, tapi sebelumnya, satu shift meraung silih berganti, tapi sekarang beberapa shift meraung bersamaan, kekuatan ratapan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wow, Gua Tiango membuat suara yang dalam, menatap Fuxi, dan menunjukkan wajah Guk-Guk yang agak menyedihkan. Fuxi dengan ringan mengetuk dua lubang telinga Guk-Guk Guatian dengan dua jari, dan pendengaran Guk-Guk Guatian itu hancur. Kemudian giliran Nuwa dan Fuxi. Sebelum Fuxi menghancurkan pendengarannya sendiri, dia melirik Luo Zeng lagi, tidak ada artinya untuk bertahan, cepatlah. Meskipun daya tahan Luo Zeng jauh lebih kuat dari yang lain, karena ratapan menjadi semakin kuat, dia juga merasa tersiksa. Setelah Fuxi mengingatkan, Luo Zeng sedikit mengangguk,
mengulurkan jari-jarinya dan menusuk lubang telinga di kedua sisi. Ketika dua kekuatan menembus gendang telinga, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan, terdengar ledakan teredam, dan kemudian seluruh dunia menjadi bersih, dan semua suara tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, pada saat ini, Luo Zeng merasakan perasaan dingin keluar dari lubang telinganya. Indera pendengaran pulih secara otomatis dalam 3 napas. Suara ratapan yang sangat menusuk telinga bahkan lebih keras, dengan cepat memenuhi pikiran Luo Zeng, seolah-olah pahat menusuk bolak-balik di benaknya. Fuxi, Nuwa dan yang lainnya tercengang saat melihat Luo Zeng memeluk kepalanya kesakitan. Ada apa, Luo Zeng? Nuwa berkomunikasi dengan akal ilahinya. Pendengaran telah diperbaiki. Luo Zeng menahan ketidaknyamanan dan menjawab dengan perasaan ilahi. Perbaikan Nuwa juga sedikit terdiam. Dia telah melihat sebelumnya bahwa kekuatan supernatural garis keturunan Luo Zeng tampaknya tidak efektif. Sekarang membantu Luo Zeng memperbaiki pendengarannya, apakah itu juga berkat kekuatan supernatural garis keturunan? Huo. Orang-orang berbahaya di luar gudang jerami mengeluarkan suara bernada tinggi lagi, dan suara ratapan itu 10 kali lebih keras dari sebelumnya. Ketika Luo Zeng dalam keadaan bingung, dia mengetuk telinganya lagi dengan 2 jari, dan dia langsung kehilangan pendengarannya, dan seluruh dunia kembali diam. Tapi kali ini pemulihannya lebih cepat. Suara ratapan itu hanya sedikit terputus, dan terdengar lagi di telinga Luo Zeng. Ayo lagi, Luo Zeng menusuk telinganya lagi. Tapi kali ini, bahkan rasa sakitnya tidak muncul, dan diperbaiki secara langsung. Semua orang menyaksikan Luo Zeng menusuk dirinya sendiri terus-menerus, dan mereka juga terlihat tidak bisa dijelaskan. Mereka bertanya kepada Nuwa dengan perasaan ilahi mereka, dan mereka melakukan hal yang sama setelahnya mengetahui alasan umum itu juga tidak bisa berkata-kata, dan pada saat yang sama memberikan pandangan simpatik. Setelah menusuk terus-menerus dan memperbaiki ratusan kali, Luo Zeng akhirnya memilih untuk menyerah dan membiarkan suara ratapan itu masuk ke telinganya. Asal darah ilahi tidak dapat menggantikan dirinya sendiri pada tahap ini, jika tidak perlu cara merepotkan seperti itu, pasti ada alasan lain untuk melakukannya. Luo Zeng mengertakkan gigi dan duduk bersila dengan wajah serius. Karena itu tidak dapat dihindari, dia hanya bisa bertahan. Fuxi dan Nuwa tidak tahu seberapa parah suara ratapan berbahaya itu. Setiap malam mereka merusak indera pendengaran mereka, dan mereka tidak pernah benar-benar mengalaminya. Itu kurang dari setengah jam, dan rasa sakit yang parah akibat ratapan membuat Luo Zeng tak tertahankan, dan malam ini berlangsung selama 10 jam, yang merupakan siksaan yang tak terbayangkan. Semua orang juga menatap Luo Zeng dengan wajah sedih, dan masih ada jejak kewaspadaan di wajah mereka. Jika orang-orang pengkhianat itu mengetahui bahwa ada orang luar di sini, mereka pasti akan mati. Jika Luo Zeng tidak tahan siksaan dan ingin mengangkat gudang jerami, mereka akan segera menghentikannya. Tapi rasa sakit Luo Zeng hanya bertahan sekitar 2 jam, setelah 2 jam, ekspresi menyakitkan di wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang, digantikan oleh ekspresi curiga. Suara ratapan itu berubah, digantikan oleh nyanyian yang dalam. Fuxi telah mengamati Luo Zeng dengan cermat, dan melihat ekspresi menyakitkan Luo Zeng berangsur-angsur menjadi tenang, Fuxi sangat penasaran. Luo Zeng, apakah kamu memblokir pendengaranmu? Fuxi berkomunikasi dengan akal ilahi. Luo Zeng masih dengan hati-hati membedakan suara nyanyian yang dalam, dan dia menggelengkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan Fuxi, tidak. Kalau begitu kamu sepertinya tidak nyaman. Fuxi bahkan lebih terkejut. Suara ratapan hilang, dan yang berbahaya yang kamu sebutkan sepertinya sedang melantunkan sesuatu sekarang, jawab Luo Zeng. Apa yang kamu baca? Fuxi mengangkat alisnya dengan keras. Kita harus tahu bahwa Fuxi dan Nuwa telah melakukan persiapan matang sebelum melewati jalan berkabung. Lagi pula, dalam perjalanan ke Sang Qingtian, jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati. Ketika mereka bersembunyi di gudang jerami, mereka juga memblokir pendengaran mereka, tetapi untuk mengetahui pergerakan dunia luar, Fuxi sesekali mengeluarkan seekor tikus dari tas hewan rohnya. Suara ratapan di jalan ratapan ini sangat kuat. Tikus-tikus ini juga ditangkap di surga Taiking, dan mereka adalah kerabat dekat tikus ketakutan. Meskipun mereka bukan ras alien, mereka tidak terlalu lemah. Tapi tikus itu bertahan kurang dari 3 napas, matanya merah darah, lalu kepalanya pecah dan mati di bawah perjuangan yang hiruk-pikuk. The Wailing Rod memiliki 6 jam siang dan 10 jam malam. Fuxi akan merilis mouse untuk pengujian setiap jam. Akibatnya lolongan berlanjut hingga jam ke-10, hingga subuh. Setelah fajar menyingsing, Fuxi dan Nuwa berani memulihkan pendengarannya setelah tikus yang dilepaskan Fuxi dalam keadaan utuh. Dilihat dari reaksi tikus,
ratapan para shifter akan berlangsung sepanjang malam. Luo Zheng sekarang mengatakan bahwa ratapan telah berhenti, tidak mungkin. Tapi reaksi Luo Zheng menjelaskan semuanya, dia tidak menunjukkan rasa sakit sama sekali. Mungkinkah sesuatu telah berubah bagi orang-orang berbahaya di jalan ratapan itu? Jantung Fuxi bergerak sedikit, dan dia mengulurkan tangannya untuk menyekat telinganya dengan ringan dengan kilatan lampu hijau di telapak tangannya, pendengarannya kembali normal. Dia juga terlalu mempercayai reaksi Luo Zheng, tetapi lupa bahwa Luo Zheng memiliki garis keturunan yang unik, yang merupakan dua bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda dari orang biasa. Saat Fuxi memulihkan pendengarannya, suara ratapan yang menusuk telinga tak tertahankan langsung masuk ke dalam pikirannya. Fuxi memutar matanya menjadi putih dan bergerak-gerak terus-menerus. Apakah kamu ingin mati? Ekspresi Nuwa berubah drastis, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menekan telinga Fuxi dengan keras, dan setelah merusak pendengaran Fuxi lagi, Fuxi berhenti kejang dia benar-benar pingsan. Apa yang kau lakukan? Tanya Nuwa bingung. Baru saja, Luo Zheng dan Fuxi berkomunikasi dengan kesadaran dewa, dan Nuwa secara alami tidak mengetahui percakapan di antara mereka, apalagi mengapa Fuxi merasa tidak nyaman untuk memulihkan pendengarannya. Melihat reaksi Fuxi seperti ini, Luo Zheng juga bingung, dan dia berkata, hal-hal aneh ini tidak lagi meratap, mengapa senior Fuxi masih tidak tahan jangan lagi meratap, Nuwa mengerutkan kening dan menatap. Luo Zheng, mungkin suara yang kamu dengar berbeda dari kita. Pada saat ini, Fuxi juga bangun perlahan, dan emosi kebencian dilepaskan di sepanjang kesadarannya. Dia menatap Luo Zheng dengan sengit, bocah bau, kamu ingin membunuh saya. Sekarang intensitas suara ratapan berbahaya sangat tinggi. Jika bukan karena penglihatan cepat Nuwa dan tangan cepat, jiwa Fuxi mungkin terluka parah, dan tinggal untuk sebatang dupa dalam suara ratapan sudah cukup untuk membunuh Fuxi. Aku ceroboh, Fuxi senior, Luo Zheng meminta maaf, hanya saja aku mendengar suara nyanyian, dan itu adalah nyanyian yang sangat teratur. Luo Zheng menyebarkan kata-katanya kepada semua orang di gubuk dalam bentuk kesadaran ilahi. Nyanyian biasa, apakah orang-orang berbahaya ini masih memiliki bahasa? Apakah telingamu terbakar oleh ratapan? Nuwa, Fuxi dan tiga pemburu abadi semua memandang Luo Zheng dengan mata aneh. Pengkhianat adalah sesuatu yang tidak diketahui asalnya, yang terkadang muncul di Sang Qingtian. Mereka tampaknya merupakan kumpulan kebencian dari beberapa jenis makhluk. Adapun tujuan keberadaan mereka dan mengapa mereka datang, tidak ada yang tahu. Semakin banyak orang tidak memahami asal-usul pengkhianatan, semakin mereka takut. Aku tidak salah? Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan menjawab, suara nyanyian biasa ini, seolah-olah. Berbicara tentang ini, mata Luo Zheng tiba-tiba memancarkan cahaya terang, sepertinya sedang melantunkan bahasa Sanskerta. Suara nyanyian itu penuh irama. Meskipun suaranya tidak naik turun seperti nyanyian, itu sangat mirip dengan bahasa Sanskerta. Suara raksasa botak bofan itu seperti bernyanyi, dan juga penuh irama. Ternyata benda aneh tersebut bukan melolong, melainkan berkomunikasi dalam bahasa Sanskerta yang tidak bisa ia mengerti. Sanskerta, semua orang saling memandang. Hehe, serigala darah melambaikan tangannya, mari kita tidak berbicara tentang apakah orang-orang pengkhianat mengerti bahasa Sanskerta, apakah hantu yang menangis dan melolong serigala ini benar-benar berkomunikasi dalam bahasa Sanskerta, meskipun demikian, kamu tidak dapat memahaminya. Itu tidak mungkin untuk mengkonfirmasi bahasa yang tidak Anda mengerti. Serigala darah merasa bahwa Luo Zheng mengatakan omong kosong. Belum tentu, senyum muncul di wajah Nuwa, dia hanya mengerti. Mata serigala darah, singa darah, dan gagak darah saling menatap, semuanya menunjukkan ekspresi kamu bercanda. Para pemburu abadi berkeliaran di San Qingtian sepanjang tahun, dan mereka juga memiliki pemahaman bahasa Sanskerta yang baik. Masih ada kemungkinan untuk menguraikan bahasa Sanskerta yang terukir, tetapi Sanskerta yang diucapkan sama sekali tidak mungkin. Bahasa itu mengandung terlalu banyak arti dan terlalu rumit. Makhluk dalam kekacauan memiliki keterbatasan alami, jika Anda ingin makhluk dalam kekacauan menafsirkan Sanskerta, itu sama saja dengan membiarkan orang bisu berbicara dan orang buta menggambar. Ini di luar pemahaman mereka, tahu hal-hal. Dong Huang dan Ying Lao juga memandang Luo Zheng dengan mata aneh, mereka tidak tahu banyak hal yang terjadi di sisi lain, dan tentu saja mereka tidak tahu kapan Luo Zheng memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak yakin apakah saya bisa memahaminya, tapi saya bisa mencobanya, kata Luo Zheng. Mungkin orang-orang pengkhianat tidak berbicara Sanskerta, dan peradaban Tianzi secara alami tidak memiliki kemampuan untuk menguraikannya. Segera Luo Zheng berkomunikasi dengan peradaban Tianzi.
Dia tidak berani membiarkan peradaban Tianzi mendengarkan ratapan dari dunia luar, tetapi mengirimkan suara yang dia dengar ke dunia batin. Setelah alat peradaban-peradaban Tianzi siap, ia mulai menguraikan suara nyanyian. Pada saat yang sama, inti Tianzi di lantai 2 Yusengtian juga mulai beroperasi dengan gila-gilaan. Kali ini butuh waktu lama untuk menguraikannya. Bahasa Sanskerta. Lalu apa yang mereka bicarakan? Luo Zeng buru-buru bertanya. Sebagian besar suara tidak ada artinya. Itu mungkin kitab suci dalam semacam ritual, nyanyian berulang-ulang, jawab alat peradaban-peradaban Tianzi. Semacam kitab suci. Luo Zeng sedikit kecewa. Pada saat ini, alat peradaban menambahkan, selain tulisan suci yang tidak berarti itu, ada juga kalimat yang tercampur. Kata-kata apa? Roh Luo Zeng terkejut. Mereka terus berteriak segera kembali, seolah-olah mereka kehilangan salah satu dari jenis mereka, jadi mereka terus memanggil jenis mereka sendiri untuk kembali, kata mesin peradaban. Segera kembali. Karena peradaban Tianzi telah menguraikan kalimat aneh itu, berarti apa yang mereka ucapkan dan gunakan memang bahasa Sanskerta. Tapi siapa yang dipanggil oleh hal-hal berbahaya ini? Ketika Luo Zeng sedang merenung, Nuwa bertanya, bagaimana, mengerti apa yang mereka katakan? Arti. Dari sebagian besar suara tidak dapat dipahami, sepertinya semacam kitab suci, Luo Zeng berhenti, hanya untuk mencari tahu bahwa setiap orang melihat diri mereka sendiri. Satu-satunya yang hadir yang sepenuhnya percaya bahwa Luo Zeng dapat memahami bahasa Sanskerta adalah Raja Yi, Fuxi, dan Nuwa. Fuxi dan Nuwa memahami apa yang terjadi di Yusengtian, dan secara alami jelas bahwa Raja Yi terikat pada senjata peradaban Luo Zeng. Adapun yang lain, bahkan Dong Huang skeptis, bagaimanapun, Dong Huang dan Tuan Ying diselamatkan, dan mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi selama periode ini. Apakah mereka hanya membaca kitab suci? Fuxi bertanya. Selain kitab suci, ada kalimat lain, mereka memanggil rekan tertentu untuk kembali, kata Luo Zeng jujur. Apakah kamu salah dengar? Serigala darah di sebelahnya tertawa. Para pemburu abadi sama sekali tidak mempercayai kata-kata Luo Zeng melihat penampilan serius Luo Zeng. Mereka menyimpulkan bahwa Luo Zeng berpura-pura menjadi hantu. Luo Zeng tidak peduli dengan sarkasme dalam kata-kata serigala darah, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kemungkinan salah dengar. Menguraikan inti Tianzi tidak buta. Karena hanya ada dua hasil penguraian, entah itu tidak dapat diuraikan, atau dapat diuraikan secara akurat. Karena inti dari Tianzi diuraikan secara akurat, jawabannya pasti. Hei, sangat percaya diri, mata singa darah itu berkilat. Tetapi pada saat ini, Nuwa tiba-tiba berkata, itu benar, mereka kehilangan teman, jadi mereka terus menelepon. Serigala darah bertanya, kamu tidak terlalu mengenal Shifty, kamu baru saja lewat secara kebetulan. Bagaimana bisa kamu tahu ini di jalan melolong? Serigala darah telah melihat bahwa Fuxi dan Nuwa tidak pernah melakukan kontak langsung dengan aneh, dan mereka juga bersembunyi di gudang rumput seperti ini sebelumnya, dan menunggu Wei Ji bubar setelah tinggal di sana selama 3 hari, lalu menyelinap pergi. Sebaliknya, serigala darah telah menyaksikan aneh dengan matanya sendiri di Sang Qingtian, dan dia pikir dia memahami Wei Ji lebih baik daripada semua orang yang hadir. Nuwa mendengar arti dari kata-kata serigala berdarah, dan tersenyum sedikit, karena ada 200 gubuk jerami di sini, dan setiap gubuk jerami dulu memiliki pengkhianatan, jadi ada juga 200 yang berbahaya, dan sekarang hanya ada 199 yang berbahaya. Jika ada satu yang kurang berbahaya, akan ada satu gubuk jerami lagi. Dia menunjuk ke gubuk jerami tempat semua orang tinggal, dan ini adalah gubuk jerami ekstra. Alasan kenapa jalan melolong sulit dilalui adalah karena pengkhianatan adalah eksistensi yang tidak bisa dilawan. Tidak peduli berapa banyak alam immortal yang ada, jika alien memilih jalan ini, mereka hampir musnah. Ini juga membuat jalan ratapan terkenal. Tapi sekarang ada satu lagi gudang rumput yang tidak berbahaya dan satu lagi di jalan ratapan, yang berarti ada celah di jalan ratapan, dan mereka sekarang menggunakan celah ini untuk melewati jalan ratapan. Jalan ratapan. Dengan penjelasan Nuwa, serigala darah segera mengerti, dan dia menatap mata Luo Zeng dengan warna yang aneh. Luo Zeng benar-benar dapat memahami bahasa Sanskerta. Seperti yang dikatakan Luo Zeng, mereka memanggil rekan mereka untuk kembali. Jika pengkhianatan itu benar-benar kembali, bukankah kita akan mendapat masalah? Sengtian Suang bertanya tiba-tiba. Fuxi terkekeh, aku sudah bertahun-tahun tidak kembali, kebetulan sekali, kembali hari ini. Nuwa dan Fuxi memang memiliki tingkat kekhawatiran ini sebelumnya, jadi mereka sangat gugup ketika tidak dapat menemukan gubuk kosong, tetapi sekarang tidak perlu khawatir.
Selama 10 jam ini, semua orang tuli, dan Luo Zeng mendengarkan nyanyian itu. Inti dari Tianzi juga telah berjalan, mencoba membantu Luo Zeng menguraikan beberapa kata. Tapi yang berbahaya ini jelas sangat paranoid. Selama hampir 10 jam, mereka melantunkan kitab suci, dan hanya ada sedikit komunikasi di antara mereka. Di penghujung jam terakhir, langit sudah cerah, dan senja samar datang dari luar gudang jerami. Orang-orang berbahaya yang aktif di luar ini kembali ke gubuk mereka satu demi satu, dan orang-orang berbahaya berkomunikasi, dan suara komunikasi mereka tidak sampai ke telinga Luo Zeng. Pada saat ini, seorang pengkhianat datang ke arah gudang jerami tempat Luo Zeng dan rombongannya berada, jarak pengkhianat semakin dekat, dan ekspresi semua orang menjadi semakin gugup. Apa yang harus saya lakukan? Seng Tian Suang buru-buru berkomunikasi dengan perasaan spiritualnya. Nuwa memberi isyarat, berusaha untuk tidak berkomunikasi dengan kesadaran roh pada jarak ini, agar tidak diperhatikan oleh Sif. Kemudian dia berjalan dengan hati-hati ke tepi gudang jerami, ketika Weird benar-benar dekat dan ingin membuka gudang jerami, Nuwa meraih tepi gudang jerami dan menekannya dengan kuat palapas lainnya. Setelah pengkhianatan berjalan pergi, hati orang-orang yang tergantung dilepaskan. Segera langit benar-benar cerah, Nuwa membiarkan orang-orang memulihkan pendengarannya, dan kemudian membuka gudang jerami. Semua orang keluar dari gudang jerami dalam satu barisan, merasa sedikit tidak nyaman setelah ditahan di ruang kecil itu selama 10 jam, dan meregangkan tubuh mereka satu demi satu. Tetap seperti ini selama 3 hari dan langsung masuk ke surga Sangqing. Ini adalah cara termudah dalam sejarah, seru serigala darah. Aku ingat pertama kali kita memasuki Sangqing Tian, setengah dari orang mati singa darah itu sedikit sedih. Semua pemburu abadi adalah elit, tetapi pergi ke Sangqing Tian dulu harus membayar harga yang begitu tinggi. Ketika semua orang bernapas, Nuwa menemukan bahwa wajah Luo Zeng sedikit suram. Luo Zeng, ada apa? Mata semua orang terfokus padanya lagi. Luo Zeng ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah benar-benar tidak mungkin untuk membunuh aneh? Tidak mungkin untuk membunuh, jawab serigala darah, bahkan jika dibunuh, itu akan dibangkitkan setelah beberapa saat, dan itu sama sekali tidak mungkin menghilang di antara langit dan bumi. Pengkhianat dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar abadi di Sangqing Tian. Apa yang kau dengar lagi? Tanya Nuwa. Yang berbahaya hanya bertukar beberapa kata di akhir, dan teman mereka terjebak di luar jalan berkabung, yang ada di langit cerah, jawab Luo Zeng. Itu harus dijebak, dan sudah terperangkap selama bertahun-tahun, Fuxi mengangguk. Tapi yang terjebak baru-baru ini telah terbunuh, dan mereka mencoba menemukan cara untuk membangkitkannya. Malam ini saja Luo Zeng melanjutkan. Setelah mengatakan ini, semua orang terdiam beberapa saat. Nuwa menatap Luo Zeng dengan gugup, apakah kamu yakin? Ya, Luo Zeng mengangguk. Wajah Seng Tian Suang menjadi sangat jelek, kebangkitan para pengkhianat, bukankah tidak ada gubuk tambahan? Wajah Nuwa dan Fuxi juga menjadi sangat serius. Memiliki pengkhianat ekstra berarti kehilangan tempat persembunyian. Jika mereka ditemukan oleh para pemindah, mereka pasti akan dikepung oleh mereka, yang pada dasarnya merupakan jalan buntu bagi semua orang. Dong Huang mengerutkan kening dan bertanya, lalu apakah kita masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang? Kurang dari 3 hari setelah keluar dari jalan ratapan, kita tidak akan dapat memasuki surga Sangqing atau kembali ke surga Taiking. Kita hanya akan tersesat secara permanen di dataran yang tidak dapat kita putar kembali, kata Nuwa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Ying Tua terlihat sedih. Nuwa melirik gubuk jerami itu, matanya menunjukkan ketegasan, untuk rencana saat ini, satu-satunya cara adalah membunuh satu Wei Ji lagi. Jika dia tidak dapat menemukan gubuk yang sesuai dengannya setelah yang aneh itu hidup kembali, dia pasti akan menemukannya. Apa yang menunggu mereka mungkin adalah 200 pengepungan yang berbahaya. Dengan kekuatan orang-orang pengkhianat ini, harapan untuk bertahan hidup sangatlah tipis. Menghadapi pengkhianat, mungkin masih ada peluang untuk menang. Penilaian Nuwa sangat menentukan. Apakah kamu yakin bisa mengambil Sif? Serigala darah tertawa. Kalau tidak, tangkap saja dia tanpa perlawanan. Fuxi bertanya dengan wajah muram. Aku tidak bermaksud meremehkan kalian. Serigala darah melirik Fuxi dengan samar. Dahulu kala di surga Taiking, ada suku alien bernama klan Huhu, yang kekuatannya begitu kuat sehingga peradaban Yuan Ling tidak berani memprovokasi mereka. Mereka adalah teman kita. Meskipun pemburu abadi berjalan sendirian, dia tidak punya teman di Sangqing Tian. Suku Huhu hampir tidak bisa dianggap sebagai teman para pemburu abadi. Lusinan anggota klan Huhu pernah jatuh ke dalam sumur jahat, dan para pemburu abadilah yang menyelamatkan mereka.
Dengan anugerah penyelamat hidup ini, suku Hu juga bersedia melindungi para pemburu abadi selamanya. Ketika para pemburu abadi diburu sampai putus asa, mereka akan membelot ke klan Hu untuk menghindari beberapa bencana. Itu adalah ras asing yang begitu kuat sehingga peradaban Yuanling tidak berani memprovokasi, tetapi dibunuh oleh pengkhianat. Saat itu, para pemburu abadi tinggal di suku-suku Hu. Ketika mereka pertama kali mendengar tentang keanehan itu, para pemburu abadi tidak menganggapnya serius, lagi pula, suku Hu sedang ramai saat itu. Bahkan Muling secara pribadi mengunjungi suku Hu untuk meminta para pemburu abadi itu, tetapi juga diusir oleh suku Hu siapa di San Xingtian yang berani memprovokasi mereka. Segera pemburu abadi menemukan bahwa idenya sepenuhnya salah. Pengkhianat itu kuat, jauh di luar imajinasi mereka. Pada saat itu, para pemburu abadi hanya melihat sekilas bentuk berbahaya, yang merupakan tubuh roh yang selalu berubah. Setelah pengkhianatan ini menyerbu suku tersebut, ia langsung meledak, dan kemudian api merah darah menyebar. Sebagian besar orang Hu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan langsung ditelan oleh api darah. Pemburu abadi berada di pinggiran suku pada saat itu, dan mereka berbalik dan melarikan diri ketika mereka melihat api darah yang menyebar. Meski begitu, mereka ditelan oleh api darah, dan 3 pemburu abadi ditelan oleh darah, api, dan salah satunya hanya digoda oleh api darah. Pemburu abadi ini tampaknya berada di bawah kutukan yang paling mengerikan, tubuhnya menjadi keriput, dan jiwanya berubah menjadi abu-abu putih, membusuk dari hari ke hari, bahkan jika dia menuangkan kekuatan hidup ke dalamnya, tidak ada efeknya, dan dia meninggal setelah beberapa bulan pengerasan. Sejak itu, para pemburu abadi telah memahami kekuatan pengkhianatan yang sebenarnya. Setelah Serigala Darah selesai menceritakan kisah ini, ekspresi Dong Huang, Ying Lao, Seng Tianxuang, dan bahkan Nuo Fuxi menjadi sangat pucat lagi jelek. Nuo dan Fuxi tahu bahwa pengkhianatan itu menakutkan, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu menakutkan. Jadi, kita pasti akan mati. Tanya Dong Huang. Pengkhianat yang sangat kuat, tidak ada kemungkinan konfrontasi. Sama sekali pengkhianat belum tentu begitu kuat, harus ada cara untuk menghadapinya, kata Luo Zeng tiba-tiba. Bagaimana kamu melihatnya? Dong Huang bertanya lagi. Yang berbahaya di sini pasti telah dirusak dan dibawa ke langit, kata Luo Zeng, menunjuk ke gudang jerami di kejauhan. Yang berbahaya di Howling Road pasti tidak melarikan diri tanpa alasan, seseorang pasti telah membawanya ke langit, jika para pendahulu bisa melakukannya, orang-orang di belakangnya secara alami juga bisa melakukannya. Iya, shift sebelumnya juga diambil oleh seseorang, jadi kami mungkin tidak memiliki kesempatan. Nuo setuju untuk membunuh shift. Singa Darah bertanya, Luo Zeng, apakah Anda yakin bahwa pengkhianat akan dibangkitkan malam ini? Luo Zeng menggelengkan kepalanya, saya tidak sepenuhnya yakin, saya hanya mendengar beberapa kata, mereka ingin pengkhianat itu dibangkitkan malam ini, tapi itu mungkin tidak mungkin. Dengan mengatakan itu, semua orang menjadi ragu-ragu. Dilihat dari situasinya, kemungkinan untuk dibangkitkan malam ini tidak tinggi, tetapi begitu dibangkitkan, semua orang akan mengalami bencana. Jika Anda mengambil inisiatif, kesulitannya tidak kecil pada saat ini. Raja Yi yang pendiam tiba-tiba berkata, jangan menggantungkan harapan Anda pada orang lain, menyerahkan inisiatif sama dengan dibantai. Wing Yi benar. Di malam hari, kita bahkan tidak punya ruang untuk melawan, Fuxi mengangguk. Seng Tianxuang menatap Singa Darah dan Gagak Darah bersaudara, apakah kamu tidak memiliki matahari hitam itu? Bukankah itu satu-satunya untuk memasukkan kepala berbahaya ke matahari hitam? Keterbatasan besar, tetapi dapat menangani individu ini tidak bisa lebih nyaman. Kamu bisa mencobanya, Blood Lion mengangguk, dia sudah memiliki niat ini di dalam hatinya, jadi dia ingin Luo Zeng memastikannya. Setiap kekuatan pengkhianat berbeda, kata Blood Wolf, kami masih punya banyak waktu, dan kami berharap untuk memilih lawan yang mudah. Siang hari di Howling Road berlangsung selama 6 jam, dan memang ada banyak waktu. Pilihan lawan secara alami diserahkan kepada Gua Tiangou yang paling sensitif. Itu bisa merasakan kekuatan dari setiap ancaman musuh, yang secara alami terkait dengan kekuatannya. Gudang jerami dan guk-guk Gua Tian depan mengendus satu persatu, setiap kali melewati gudang jerami, akan selalu ada kilatan kepanikan di matanya, dan kemudian pergi ke gudang jerami berikutnya tanpa ragu-ragu. Lebih dari 100 gubuk jerami mengendus melewati satu persatu, dan ketika hanya tersisa 3 gubuk terakhir, Gua Tiangou berhenti dan berkata dengan suara rendah, ini. Itu adalah gubuk jerami yang berdiri sendiri. Aura yang memancar dari gudang rumput sama-sama mengancam. Tetapi dibandingkan dengan pengkhianat lainnya, itu lebih lemah. Bersiaplah, kata Fuxi kepada 3 pemburu abadi.
Tiga pemburu abadi bekerja sama dengan mulus, serigala darah menjerat yang berbahaya, dan singa darah serta gagak darah menghisapnya. Jika berjalan dengan baik, itu hanya akan memakan waktu sebentar. Yang lainnya berdiri sedikit lebih jauh, membentuk cincin jika terjadi kejutan. Setelah semua orang merusak pendengaran mereka lagi, singa darah dan gagak darah mengorbankan lingkaran matahari hitam itu. Serigala darah berubah menjadi jaring laba-laba dan diblokir di depan gudang rumput. Siapa yang akan membuka gudang jerami? Tanya Blood Crow. Ada keraguan di wajah semua orang. Aku datang, Luo Zengyi berdiri tanpa ragu. Dia langsung pergi ke gudang jerami, mengulurkan tangan dan meraih sudut gudang jerami, dan membukanya sedikit demi sedikit. Desa dalam kabut putih yang luas tampak luar biasa sepi pada saat ini, semua orang bahkan bisa mendengar detak jantung mereka sendiri dengan jelas. Setelah Luo Zeng membuka sebagian besar gudang jerami, semua orang melihat benda berbentuk aneh tergeletak di tanah. Itu tampak seperti cairan putih, tetapi memiliki tangan, kaki, dan kepala. Ada dua cekungan hitam di muka kepala, membuat orang merasa sangat ketakutan di bawah pandangan. Ini aneh. Apakah kamu tertidur? Nafas itu sangat menyedihkan. Tanpa halangan dari gudang jerami, semua orang menghadapi aneh secara langsung, dan hati mereka bahkan lebih tertekan. Pengkhianatan ini tampaknya menjadi musuh semua makhluk hidup, dan lahir untuk menekan makhluk hidup lainnya. Luo Zeng mundur beberapa langkah, mengangguk kepada para pemburu abadi, dan memberi isyarat agar mereka melakukannya. 3580